Tentang waktunya adalah Oktober sampai dengan November 2023. Kemudian diawali dengan proses surat permohonan ke institusi Bapak Ibu masing-masing dan permohonan izin ke dinas maupun cabang dinas pendidikan karena sekolah dampingannya akan didatangi oleh Bapak Ibu fasilitator. Nah, ketika Bapak Ibu nanti nyampe di lokasi, Bapak Ibu bisa berkoordinasi dulu dengan dinas maupun cabang dinas pendidikan. Istilahnya Bapak Ibu kulon wun. Karena beberapa daerah yang saat tahun kemarin itu merasa tidak ada fasilitator dari luar masuk ke kota kabupatennya, tidak izin dulu ke dinas pendidikan maupun cabang dinas. Nah, agar tidak terjadi seperti itu, Bapak Ibu lebih baik nanti berkoordinasi dulu dengan dinas maupun cabang dinas. Apabila dalam satu kota kabupaten itu ada fasilitator yang berasal dari kota kabupaten tersebut, nantinya bisa dimediasi dulu fasilitator tersebut untuk menyampaikan ke dinas bahwa akan ada kegiatan kunjungan lapangan dari fasilitator nanti yang akan langsung ke satuan pendidikan. Bila dikendaki untuk berkumpul, dipersilakan Bapak Ibu nanti untuk berkumpul dan bersama-sama berkoordinasi ke dinas pendidikan. Namun bila dimediasi oleh fasil yang berasal dari kota kabupaten itu sudah dirasa cukup, Bapak Ibu bisa langsung ke menuju ke satuan pendidikan. Kemudian pelaksanaan kunjungan lapangan. Nah, terkait dengan pelaporan, ini semoga Bapak Ibu yang angkatan 1 dan angkatan 2 ini masih ingat betul cara dan dokumen yang nantinya akan diserahkan pada saat selesai melakukan kunjungan lapangan. Bapak Ibu selesai melakukan kunjungan lapangan, mohon segera mengisi instrumen pelaporan pada SIM. Jadi tidak usah ditunda lagi, nyampe di rumah malamnya langsung diisikan instrumen pelaporannya. Kemudian dokumen-dokumennya Bapak Ibu nanti akan kami minta untuk membuat resume laporan persatuan pendidikan yang didampingi, dilampiri dengan foto kegiatan, nanti ada surat tugas, daftar hadir. Jadi jangan lupa Bapak Ibu nanti membuat form daftar hadir yang ditandatangani oleh Bapak Ibu fasilitator dan juga yang hadir saat pelaksanaan kunjungan lapangan. Kemudian SPPD, kemudian ada kwitansi terkait dengan snack yang akan diberikan pada satuan pendidikan. Kemudian nanti ini akan dijelaskan oleh bagian anggaran. Kemudian terkait bukti perjalanan, bukti penginapan bila fasilitator berasal dari luar kabupaten kota sasaran. Nah, dari dokumen-dokumen Putus suaranya. itu sudah terdengar? Diulangi Pak Muji. Yang dari mana ini? Pelaksanaan sampun? Dokumen Dokumen tadi ya. Pak, masalah konsumsi. Kwitansi Pak Muji. Terkait selesai Bapak Ibu melakukan kunjungan lapangan, Bapak Ibu melakukan pelaporan. Jadi ketika satu hari melakukan kunjungan lapangan dan sudah selesai, Bapak Ibu dimohon untuk segera mengisi instrumen pelaporan pada SIM, biar tidak numpuk, ini maksudnya gitu. Kemudian dokumen-dokumen untuk pelaporannya. Nanti ada template resume atau laporan persatuan pendidikan yang dikunjungi. Nanti akan disampaikan oleh Mas Bayu, dilampiri dengan foto kegiatan. Foto kegiatannya nggak usah banyak-banyak Bapak Ibu. Yang penting ada foto masing-masing aktivitas. Ketika Bapak Ibu berkoordinasi dengan kepala sekolah, guru, dan pengawas sekolah, dan juga murid. Karena saat kunjungan lapangan yang dihadirkan adalah pengawas sekolah, kepala sekolah, guru, dan murid. Dan saat Bapak Ibu melakukan pengamatan proses pembelajaran di kelas
pada satuan pendidikan yang dikunjungi. Kemudian surat tugas, jangan lupa. Daftar hadir juga nanti ada template-nya dari Mas Bayu. SPPD ini nanti dari kami, pengisinya seperti apa nanti akan dijelaskan oleh teman-teman bagian anggaran, termasuk kwitansi, bukti perjalanan, bukti penginapan bila fasilitator berasal dari luar kabupaten kota sasaran. Mungkin itu untuk mengawali pertemuan pada siang ini yang bisa saya sampaikan. Nanti akan presentasikan masing-masing oleh Pokja PSP. Demikian Bapak Ibu, semoga pertemuan ini nanti bisa berlangsung dengan lancar dan sebagai bekal Bapak Ibu sebelum melakukan kegiatan kunjungan lapangan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Muji untuk paparan yang sudah disampaikan berkaitan dengan teknis pelaksanaan kunjungan lapangan. Tadi ada beberapa hal yang bisa kita garis bawahi Bapak Ibu dari yang disampaikan Pak Muji. Pertama, untuk Bapak Ibu fasilitator sekolah penggerak, jangan lupa agar segera mengisi melengkapi link tautan yang sudah diberikan oleh Pokja PSP. Kemudian tadi ada harus perbaikan juga di format penanggalannya Bapak Ibu, terutama ketika kami mendownloadnya dalam bahasa Indonesia. Kemudian rentang waktu pelaksanaan kunjungan lapangan ini adalah di Oktober sampai November. Diminta juga tadi Bapak Ibu fasilitator agar nanti melaksanakan koordinasi terlebih dahulu dengan dinas atau cabdin setempat. Kemudian setelah melaksanakan kunjungan lapangan, jangan lupa instrumen pelaporannya bisa segera dilengkapi yang ada di SIM. Dan laporan kegiatan tadi beberapa hal yang perlu dilengkapi seperti laporan kegiatannya per sekolah penggerak yang didampingi, kemudian foto kegiatan, surat tugas, daftar hadir, SPPD, kwitansi, bukti perjalanan, bukti penginapan apabila Bapak Ibu fasilitator berasal dari luar kabupaten atau kota tersebut. Demikian hal-hal yang tadi disampaikan oleh Pak Muji. Sekali lagi terima kasih. Bapak dan Ibu, kita berlanjut pada penjelasan berikutnya yang kali ini akan disampaikan oleh Bapak Kasupokja Perencanaan dari Pokja PSP. Ada Pak Susfi Tantoro. Beliau selain Kasupokja juga merupakan koordinator fasilitator sekolah penggerak di Angkatan 1 dan Angkatan 2 ya kalau tidak salah. Pak Susfi, ada di sana? Sudah siap? Baik, Bu Dani. Suara saya cukup terdengar, Bu Dani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Kapokja Program Sekolah Penggerak atau Transformasi Sekolah Bapak Mujiono Haryanto. Yang saya hormati Bapak Ibu Koordinator Fasilitator. Yang saya hormati pula Bapak Ibu Fasilitator Program Sekolah Penggerak Angkatan 1, Angkatan 2, dan Angkatan 3, juga teman-teman dari Pokja PSP. Alhamdulillah pada siang hari ini kita bisa dipertemukan dalam kondisi sehat walafiat di ruang maya ini untuk bersama-sama melakukan rapat koordinasi persiapan kunjungan lapangan untuk di tahun 2023 ini. Izin saya untuk melakukan share screen, Bapak Ibu. Sudah muncul Bapak Ibu? Sudah Pak Susfi. sudah. Baik Bapak Ibu, nah ini mekanisme kunjungan lapangan yang sebenarnya ini saya ambil dari panduan pelaksanaan pendampingan program sekolah penggerak di Angkatan 1, 2, dan 3 di halaman 58, halaman 72, dan halaman 88. Nanti bisa dibaca kembali di panduannya. Hanya menyampaikan saja untuk mengingat apa saja yang harus kita lakukan saat kunjungan lapangan. Yang pertama perlu kita pahami atau kita sepakati bahwa
kunjungan lapangan bertujuan untuk membangun hubungan atau building rapport, melakukan konfirmasi dari hasil forum PMO level sekolah, dan melakukan pengamatan proses pembelajaran di satuan pendidikan jika memungkinkan. Nah, meskipun jika memungkinkan ini mungkin ya ini untuk yang panduan ini karena berlaku untuk di seluruh Indonesia, yang mungkin di daerah kepulauan dan sebagainya. Namun kalau di dalam Jawa ini ya, terminologi di Jawa ini mungkin sangat memungkinkan Bapak Ibu untuk melakukan pengamatan proses pembelajaran di satuan pendidikan. Nah, kemudian pihak yang terlibat seperti sudah disampaikan oleh Pak Kapolja tadi, bahwa yang terlibat di dalam kunjungan lapangan ini adalah fasilitator sekolah penggerak, kemudian kepala sekolah, guru, pengawas sekolah, dan murid. Selanjutnya ini untuk pelaksanaannya, bahwa kunjungan lapangan dilakukan sebanyak 1 kali dalam 1 tahun pada rentang bulan September sampai November dengan modal luring. Jadi sudah juga disampaikan oleh Pak Muji ya, pelaksanaan akan dimulai bulan Oktober sampai bulan November, sebaiknya sebelum pelaksanaan lokakarya nanti di bulan November Bapak Ibu ya. Untuk tahun ini berbeda dengan tahun yang lalu Bapak Ibu ya. Di tahun yang lalu untuk program PSP Angkatan 1 maupun PSP Angkatan 2 itu kunjungan lapangan dilaksanakan sesuai kategori pendampingan. Tahun yang lalu untuk yang dikunjungi seluruh sekolah itu untuk kategori intensif, sedangkan untuk kategori moderat dan kategori mandiri itu mengambil sampling gitu ya. Nah, namun untuk saat ini semua sekolah akan dikunjungi oleh Bapak Ibu semua. Kemudian durasi setiap kunjungan lapangan adalah selama 3 JP per satuan pendidikan untuk setiap sekolah dampingan. Jadi nanti diharapkan Bapak Ibu yang memiliki banyak sekolah dampingan untuk bisa mungkin menjadwalkan ya agar waktu menjadi efektif itu ya saat kunjungan sekolah, karena 1 hari bisa saja dilakukan di 2 sekolah jika memang pelaksanaannya mulai pagi ya, kita asumsikan jam 7 sudah ada di sekolah, kemudian selama 3 JP kemudian mungkin jam 10 sudah selesai, kemudian beranjak ke sekolah yang lain jika jaraknya dekat begitu ya. Jadi waktunya menjadi efektif. Kemudian FSP dapat menyepakati jadwal pelaksanaan kunjungan lapangan dengan BPGB atau PGB dan sekolah yang didampingi. Jadi kemarin kita sudah menyampaikan tentang tautan yang telah Bapak Ibu isi sesuai dengan penyusunan atau pengaturan jadwal dari Bapak Ibu, juga barangkali sudah menyampaikan juga ke sekolah gitu ya, untuk berkoordinasi kapan sebaiknya melakukan kunjungan lapangan. Kemudian peran FSP yang di sini, Bapak Ibu nanti akan melakukan pengamatan kegiatan pembelajaran di satuan pendidikan serta berdiskusi dengan kepala sekolah dan guru terkait terkait dengan implementasi kurikulum Merdeka. Ini panduan pelaksanaannya Bapak Ibu. Yang pertama, kunjungan lapangan difokuskan untuk melakukan konfirmasi keadaan sekolah yang salah satu landasannya tercermin dalam hasil PMO level PSP 2, karena PMO sekolah ini sudah difasilitasi oleh kepala sekolah. Nanti harapannya Bapak Ibu silahkan bisa melihat di SIM PKB ya tentang laporan PMO sekolah, topik mana saja yang sudah dipilih dan beserta subtopiknya, kemudian rencana-rencana apa yang sudah dituliskan di sana. Barangkali Bapak Ibu nanti bisa mengecek apakah hasil PMO ya yang berupa kemarin menentukan akar masalah kemudian melakukan rencana itu sudah berjalan dengan baik. Nah, kemudian untuk yang PSP Angkatan 3 karena difasilitasi langsung oleh Bapak Ibu fasilitator, ini tinggal dikonfirmasi saja di sekolah. Kemudian
kunjungan lapangan diusahakan untuk dilakukan pada saat hari dan jam aktif kegiatan sekolah dan di lingkungan sekolah. Jadi ini harapannya agar Bapak Ibu bisa memotret pelaksanaan pembelajaran di kelas ya, saat kegiatan belajar mengajar juga ketemu dengan Bapak Ibu kepala sekolah dan guru-guru, sekaligus mendiskusikan terkait dengan pelaksanaan implementasi kurikulum merdeka di sekolah. Nah, kemudian fasilitator juga menentukan detail poin-poin yang akan diamati dengan menggunakan laporan PMO sekolah sebagai baseline. Ini terkait dengan yang pertama tadi. Jadi harapannya di sini adalah catatan di dalam PMO sekolah yang kita jadikan acuan untuk menggali data observasi di setiap sekolah dampingan. Nah, kemudian fokus kunjungan lapangan, Bapak Ibu, yang pertama Bapak Ibu akan mengamati proses pembelajaran. Jadi nanti di dalam sekolah ya, mungkin minta izin kepada Bapak Ibu guru agar bisa ikut mengamati proses pembelajarannya, apakah sudah sesuai dengan modul ajar, apakah juga asesmennya sudah dilaksanakan, kemudian apakah juga ada nampak pembelajaran yang berdiferensiasi dan seterusnya. Kemudian di sini juga ada observasi mengamati kondisi sekolah. Ini silahkan juga diamati kondisi sekolahnya dengan catatan-catatan yang dilakukan oleh Bapak Ibu fasilitator. Kemudian membangun hubungan dengan kepala sekolah, guru, dan pengawas sekolah dampingan. Ini menurut saya sangat penting ya, karena disinilah sebenarnya kita berusaha untuk membangun chemistry ya dengan sekolah. Ini terutama Bapak Ibu fasilitator angkatan 3. Karena di tempat lain Bapak Ibu sering juga dijumpai bahwa terjadi hubungan yang kurang bagus ya, terkadang pihak sekolah itu lapor kepada BPGP misalnya atau BGP tentang chemistry yang kurang bagus ya, kurang cocok dan sebagainya. Nah, ini momen yang sangat penting sebenarnya saat kunjungan sekolah atau kunjungan lapangan ini, untuk bagaimana Bapak Ibu bisa secara dari hati ke hati ya, untuk bisa membangun hubungan yang lebih intim, lebih intens dengan sekolah dampingan. Kemudian selain membangun hubungan, Bapak Ibu juga melakukan diskusi dan penguatan pada kepala sekolah, guru, dan pengawas sekolah dampingan. Ini untuk diskusi ini diharapkan Bapak Ibu harus bisa mengatur waktu ya, agar waktunya tidak terlalu lama itu ya. Misalnya tadi sudah di 3JP, mungkin ada pertemuan selanjutnya 3JP. Jadi jangan sampai ada evaluasi ya, yang mungkin ini pernah disampaikan juga saat kami melakukan revisi panduan ini ya Bapak Ibu ya, di Jakarta kemarin disampaikan bahwa masih banyak sekolah-sekolah ya, misalnya saat kunjungan sekolah atau kunjungan lapangan di tahun pertama misalnya, itu biasanya para kepala sekolah atau sekolah itu melakukan penyambutan yang luar biasa terhadap Bapak Ibu fasilitator ya, dan seremonial yang luar biasa itu terkadang membuat waktu tidak efektif. Jadi terkadang juga malah pengambilan data atau observasi itu tidak maksimal. Jadi nanti harapannya cukup sesuai dengan panduan ya Bapak Ibu, dan efektif. Kemudian ini untuk observasi di sekolah ya. Jadi yang pertama, efektivitas kepemimpinan kepala sekolah sebagai pemimpin pembelajaran di sekolah. Bagaimana kepala sekolah ini sudah mengembangkan komunitas belajar atau belum di sekolah. Kemudian praktek pengimbasan yang sudah dilakukan oleh sekolah. Nah, ini silakan Bapak Ibu gali ya, apakah
kompletnya lancar atau tidak di sekolah, kemudian hambatan-hambatannya apa jika memang belum ada, dan seterusnya. Kemudian praktek baik apa yang dilaksanakan di sekolah. Dan selanjutnya juga tantangan atau mungkin hambatan ya. Kalau hambatan di sini disikapi sebagai sebuah tantangan yang terjadi di sekolah. Ini bisa Bapak Ibu gali melalui observasi, diskusi ya dengan Bapak Ibu kepala sekolah atau dengan para guru di sekolah. Kemudian dalam melakukan teknik observasi terkait dengan yang tadi Bapak Ibu melakukan akan menggali detail-detail terhadap keterangan ya atau data-data yang digali, silahkan Bapak Ibu semua bisa membuat dan mengembangkan catatan tersendiri ya. Catatan sendiri, jadi di sini tidak ada template, tidak ada LK gitu ya, terkait dengan hal-hal yang akan diamati. Silakan Bapak Ibu membuat catatan tersendiri yang mungkin nanti akan nyambung dengan yang disampaikan oleh Mas Bayu ya, catatannya seperti apa, kemudian foto-foto dan seterusnya. Kemudian Bapak Ibu fasilitator juga dapat mengambil data melalui observasi, wawancara atau diskusi dengan guru dan kepala sekolah. Ini sudah kita bahas. Kemudian FSP mengusahakan agar dapat mengamati sekolah seperti kondisi sehari-hari. Jadi ini harapannya agar alami saja begitu ya, harapannya seperti itu. Namun kalau Bapak Ibu ingin membuat janji dengan para guru untuk melakukan pembelajaran, itu juga disarankan juga diperbolehkan seperti itu. Jadi silahkan saja diatur waktunya dan disesuaikan dengan panduan. Baik Bapak Ibu, seperti itu saja yang bisa saya sampaikan karena memang panduan ini sudah jelas dan sudah ada di dalam panduan pelaksanaan pendampingan program sekolah penggerak angkatan 1, 2, dan 3. Nanti silahkan dilihat kembali di halaman 58, halaman 72, dan halaman 88. Dari saya cukup sekian. Bapak Ibu, jika banyak kekurangan mohon maaf. Saya kembalikan ke Bu Sulaini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Suspi untuk paparannya yang menyampaikan tentang mekanisme pelaksanaan kunjungan lapangan. Tadi sudah disebutkan juga oleh Bapak Suspi bahwa sebenarnya mekanisme pelaksanaan kunjungan lapangan ini sudah ada di panduan ya Bapak Ibu, nanti bisa dicek kembali, ada di halaman 58, halaman 72, dan halaman 83 ya Pak Suspi, untuk lebih lengkapnya lagi. Demikian, terima kasih sekali lagi Pak Suspi. Bapak dan Ibu hadirin yang saya hormati, berikutnya kita akan mendengarkan informasi dan juga paparan dari Kasubpokja Data yang akan disampaikan oleh Ibu Antonia Santi Puspita. Kepada Bu Santi kami persilakan. Terima kasih Bu Sulaini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Ketua Pokja PSP Bapak Mujiono Haryanto dan Bapak Ibu fasilitator yang berbahagia. Untuk data sebenarnya tidak banyak perubahan ya Bapak Ibu ya. Saya rasa Bapak Ibu sudah memahami terkait dengan plotting datanya, pasti akan melaksanakan kegiatan tersebut pada jadwal yang sudah ada. Tetapi tadi ada beberapa yang saya lihat pada tautan yang diberikan oleh Pak Mujiono, itu terkait jadwal itu masih ada, terutama di angkatan 2, masih ada sekitar 3 atau 4 fasilitator yang masih belum memberikan jadwal pelaksanaan kegiatannya. Kemudian ada juga fasilitator yang masih menuliskan jadwal itu tertulis tentatif. Jadi mungkin bisa menuliskan atau menyampaikan kepada kami kisaran jadwalnya gitu nih, jadwal yang akan Bapak Ibu gunakan karena ini berkaitan dengan persuratan kami, dengan surat yang akan kami sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian dan juga kepada dinas, karena kan
berkaitan dengan surat tugas dari Bapak Ibu. Kalau berbunyi tentatif itu kami juga bingung tanggal berapa, sehingga kami mohon mungkin untuk segera untuk melengkapi terkait dengan tanggal pelaksanaan kunjungan lapangan dari Bapak Ibu semua. Mungkin itu aja Ibu Suleni. Jadi kami tunggu datanya. Terima kasih Bapak Ibu. Selamat sore. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Santi. Tidak banyak tadi yang disampaikan Bu Santi, mungkin lebih berfokus kepada Bapak Ibu fasilitator yang belum memastikan jadwal kunjungan lapangannya. Dimohon agar segera, karena ini memang berkaitan dengan nanti surat yang akan kami buatkan untuk dinas dan juga untuk lembaga atau institusi Bapak Ibu sendiri gitu ya. Jadi dimohon kerjasamanya dengan baik bagi Bapak Ibu fasilitator yang belum. Terima kasih Bu Santi untuk informasinya. Bapak dan Ibu yang kami hormati, berikutnya kita berlanjut kepada paparan dan juga informasi yang akan disampaikan oleh Mas Bayu selaku Kasupokja di evaluasi. Mas Bayu. Baik. Ya, silakan. Terima kasih Bu Sulaini. Sebelumnya Bapak Ibu yang kami hormati, Ketua Pokja Program Sekolah Penggerak atau Transformasi Sekolah Bapak Mujiono Haryanto, yang kami hormati Bapak dan Ibu Koordinator Fasilitator Sekolah Penggerak baik untuk angkatan 1, 2, dan 3, serta yang tak kami hormati juga Bapak dan Ibu Fasilitator Sekolah Penggerak. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, karena dalam kesempatan ini kita dapat berkumpul bersama di dalam ruangan virtual melalui kegiatan ini. Semoga informasi yang akan kami sampaikan ke depan bisa bermanfaat. Sebelumnya, izinkan kami untuk share screen, mohon izin. Sebentar. Mohon izin, apakah suara dan PowerPoint yang saya share terlihat Bapak Ibu? Terlihat Mas Bayu. Mas Bayu. Terima kasih. Jelas Baik, sekali, Mas. Oke, terima kasih. Sebelumnya terkait pelaporan, jadi nanti saya mungkin akan berfokus kepada pelaporan dalam SIM PKB. Jadi kunjungan lapangan ini secara sistem by system akan dilaporkan melalui SIM PKB. Bapak dan Ibu mungkin saya kira sudah sangat familiar ya, karena SIM PKB ini merupakan basis data yang digunakan untuk melaporkan baik kegiatan pendampingan kelompok, terus kemudian PMO, dan yang terakhir ini dalam kegiatan kunjungan lapangan. Nah, kunjungan lapangan secara definisi merupakan kegiatan pendampingan yang dilaksanakan secara luring dengan mengunjungi sekolah dampingan. Apa tujuan dari kunjungan lapangan seperti yang sudah disampaikan narasumber sebelumnya? Ya, ini melakukan konfirmasi dari hasil PMO level sekolah dan melakukan pengamatan dalam proses pembelajaran di satuan pendidikan. Jadi Bapak dan Ibu dalam kunjungan lapangan ini, Bapak dan Ibu seperti membangun hubungan yang baik dengan sekolah, pengawas sekolah maupun kepala sekolah, serta melakukan konfirmasi, baik konfirmasi apa yang dikonfirmasi, yakni pelaporan yang selama ini PMO. Jadi kan Bapak dan Ibu kan bisa mengamati apakah PMO yang dilaporkan sekolah sudah sesuai dengan kenyataan. Jadi melalui kunjungan lapangan ini Bapak dan Ibu bisa mengecek dan kondisi di lapangan yang sebenarnya. Terus kemudian nanti Bapak dan Ibu untuk kunjungan lapangan ini Bapak dan Ibu bisa melaporkannya melalui menu yang ada di SIM PKB. Nah, kunjungan lapangan sendiri jadi untuk pembukaan periodenya ya. Periode kunjungan lapangan itu bulan Oktober sampai dengan November. Jadi mohon seperti yang sudah disampaikan Pak Muji sebelumnya, mohon
segera dilaporkan. Jadi Bapak dan Ibu, harapan kami di hari itu juga Bapak dan Ibu bisa segera melaporkannya. Kenapa? Karena takutnya ketika tidak segera dilaporkan akan tertumpuk dengan laporan yang lain, sehingga pada batas waktu pelaporan akhirnya kan ketika sudah ada batasnya ya itu tidak bisa dibuka lagi. Kemudian hal-hal apa yang perlu disiapkan dalam kunjungan lapangan secara garis besar dan secara umum. Pertama, hal yang perlu disiapkan, pertama membuat folder dokumentasi praktik baik. Jadi nanti di SIM PKB akan diminta bukti dokumentasi. Dokumentasi apa saja? Yang pertama, dokumentasi praktik baik dalam implementasi kurikulum Merdeka. Yang kedua, dokumentasi praktik baik dalam KOMBEL, komunitas belajar dalam sekolah. Selanjutnya, dokumentasi pengimbasan yang dilakukan ke sekolah lain. Mungkin dokumentasi ini dapat berupa dokumen ya, bahan materi pengimbasan yang dilakukan oleh sekolah penggerak tersebut. Selanjutnya, dokumentasi praktik baik dalam perencanaan berbasis data, kemudian dokumentasi praktik baik dalam digitalisasi sekolah. Selanjutnya, membuat folder bukti perjalanan dan pelaporan perjalanan dinas. Nah, nanti dalam artian folder di sini dapat berupa folder stop map, ya nanti Bapak dan Ibu berisi laporan singkat kegiatan, kemudian SPPD, kemudian daftar hadir peserta. Nah, kalau by sistem nanti Bapak dan Ibu kan mesti login ke SIM PKB. Lah dalam SIM PKB itu ada beberapa informasi yang perlu diisi. Pertama, akan ada nama fasilitator sekolah penggerak. Jadi nanti kalau identitas, nama fasilitator itu sudah by system. Kemudian nama sekolah. Jadi nama sekolah nanti sudah by system. Kunjungan lapangan ini dilakukan di tiap masing-masing satuan pendidikan. Artinya Bapak dan Ibu nanti akan memilih, misal ada sekolah A, nanti berarti Bapak dan Ibu ketika mau melaporkannya di menu yang memilih sekolah A, kemudian melaporkan hasil dari kunjungan lapangan. Nah, kemudian pelaksanaan kunjungan lapangan. Nah, di sistem nanti akan ada pilihan dilakukan kunjungan lapangan dalam artian kunjungan lapangan secara luring ya. Kemudian diskusi secara daring lah. Untuk BPGP Jawa Timur sendiri kunjungan lapangan dilakukan secara luring. Kemudian untuk tanggal pelaksanaan nanti Bapak dan Ibu selama rentang itu sistem akan dibuka, nanti Bapak dan Ibu bisa memilih tanggal pelaksanaan kegiatan. Durasinya berapa? Untuk durasi kegiatan kunjungan lapangan kurang lebih 3 JP atau dalam 1 JP itu ada 45 menit, berarti 45 menit kali 3. Kemudian selanjutnya pelaksanaan kegiatan. Nah, nanti Bapak dan Ibu akan ada beberapa pertanyaan instrumen terkait penerapan kurikulum Merdeka di sekolah. Nanti Bapak dan Ibu akan melaporkan kelas yang sudah melakukan implementasi, nanti kelas mana saja, nanti mohon dilaporkan di SIM. Kemudian catatan penerapan kurikulum Merdeka. Nah, nanti Bapak dan Ibu mendeskripsikan kurang lebih 30 kata. Jika tidak minimal ya, minimal artinya kan jika kurang dari 30 kata, nah ini sering terjadi laporan di seperti PMO, seperti laporan yang lain, di dalamnya itu sudah ada batasan Bapak Ibu. Jadi ketika laporannya kurang dari 30 kata, maka laporan tersebut masih berwarna merah atau belum selesai. Kemudian pengamatan proses pembelajaran di satuan pendidikan. Nah, nanti untuk pengamatan proses pembelajaran di satuan pendidikan ini dilakukan dengan mengisi kata kurang lebih deskripsi 50 kata ya. Nah, nanti jika dalam pengamatan itu ingin dilewati karena tidak dilakukan, artinya sekolah tersebut belum menerapkan pembelajaran IKM ya, kurikulum Merdeka ini, Ibu bisa memilih opsi nomor 2, tidak dapat dilakukan, berikan alasan. Nah, nanti mohon dapat, jika memang sekolah tersebut belum melaksanakan, nanti Bapak dan Ibu akan di menu SIM PKB itu pilih nomor 2.
Kemudian hal yang terkait kurikulum yang didiskusikan dengan sekolah. Jadi nanti Bapak dan Ibu ada sekitar kurang lebih 10 menu di mana Bapak dan Ibu ini ibaratnya tema ya. Jadi nanti Bapak dan Ibu wajib memilih tema-tema ini. Jadi ada 10 tema. Nanti Bapak dan Ibu mungkin bisa memilih kurikulum operasional satuan pendidikan, kedua alur tujuan pembelajaran sampai dengan 10. Nanti ini wajib memilih salah satu. Kemudian Kombel, dan nanti terkait komunitas belajar dalam sekolah, dalam SIM PKB juga akan ditanyakan, apakah Kombel itu belum terbentuk, sudah terbentuk namun belum melakukan diskusi secara rutin, yang ketiga sudah terbentuk dan melakukan diskusi secara rutin, yang keempat sudah terbentuk, melakukan diskusi secara rutin dan melakukan pengimbasan ke sekolah lain. Dan nanti dalam kunjungan lapangan, Bapak dan Ibu fasilitator bisa menggali informasi terkait komunitas belajar dalam sekolah. Kemudian ada juga pertanyaan terkait pihak yang berperan dalam komunitas belajar dalam sekolah. Jadi nanti Bapak dan Ibu fasilitator bisa memilih lebih dari satu. Di menu itu ada 3 pilihan, kepala sekolah, guru komite pembelajaran, guru non komite pembelajaran. Seperti sebelumnya kepala sekolah tentunya, yang kemudian guru komite pembelajaran yakni guru yang sudah ikut PKP, iklat PKP, serta guru yang sudah mengikuti IHT. Nah, nanti Bapak dan Ibu bisa memilih 1, 2, atau 3, atau bahkan bisa memilih ketiganya. Selanjutnya, deskripsi perkembangan komunitas belajar dalam sekolah, misalnya agenda belajar, struktur pengorganisasian komunitas belajar, catatan diskusi. Dan nanti dalam Kombel ini, dalam kunjungan lapangan akan diminta data. Mohon dapat mendeskripsikan minimal 30 kata. Kemudian nanti juga akan ada pertanyaan pengimbasan ke sekolah lain. Apakah sekolah penggerak dampingan Bapak dan Ibu fasilitator sudah mengimbaskan ke sekolah lain? Untuk pilihan menu ini, pengimbasan ke sekolah lain bisa memilih ada 5 pilihan. Pertama, belum melakukan pengimbasan. Yang kedua, pengimbasan dengan berbagi praktik baik secara langsung. Sampai 5, yang terakhir, pengimbasan dengan menjadi narasumber berbagi praktik baik. Selanjutnya ada pertanyaan juga, deskripsi perkembangan pengimbasan. Sudah dilakukan ke sekolah lain. Detail siapa, tanggal, tempat, sasaran, cakupan, dan tema dari pengimbasan. Dan nanti mohon instrumen ini atau pertanyaan ini dapat dideskripsikan minimal 30 kata juga. Kemudian yang tidak kalah penting Bapak dan Ibu bisa menggunakan kamera HP maupun kamera. Nah, itu untuk melakukan dokumentasi. Ini yang tidak kalah penting. Karena apa? Karena dalam dokumentasi itu merupakan bukti bahwa Bapak dan Ibu fasilitator benar-benar melakukan kegiatan. Di dalam SIM PKB nanti, Bapak dan Ibu diminta untuk melaporkan berupa tautan. Jadi nanti tidak diupload secara langsung ya, tapi dokumentasi tersebut dimasukkan ke dalam folder di Google Drive, dan nanti dari Google Drive itu kemudian Bapak dan Ibu share tautannya, kemudian tautan tersebut Bapak dan Ibu sematkan di link dokumentasi. Nanti di dalam SIM PKB itu sudah ada dokumentasi. Nanti Bapak dan Ibu tinggal menyesuaikan menunya. Ada dokumentasi praktik baik dalam implementasi kurikulum Merdeka, dokumentasi praktik baik dalam komunitas belajar dalam sekolah, dokumentasi pengimbasan yang dilakukan ke sekolah lain. Ini dapat berupa bahan materi pengimbasan, mungkin bisa berisi PowerPoint. Nah, kemudian dokumentasi praktik baik dalam perencanaan berbasis data, dokumentasi praktik baik dalam digitalisasi sekolah. Nah, setelah dokumentasi ini dikumpulkan, nanti selanjutnya adalah Bapak dan Ibu diminta memberikan semacam laporan ya terkait hambatan dalam kunjungan lapangan. Jadi dalam
kunjungan lapangan nanti yang Bapak Ibu lakukan, apakah ada hambatan? Nanti ada beberapa pilihan menu ya. Pertama, kehadiran pengawas sekolah. Kalau hal ini terkait dengan apakah dalam kunjungan lapangan sekolah nanti pengawas sekolah bersedia hadir. Yang kedua, keadaan geografis sekolah mungkin dapat dilihat dari untuk menempuhnya perlu waktu yang lama, mungkin 1 hari, 1 malam, perlu menyeberang, perlu dengan kapal. Nah, itu mohon nanti bisa dilaporkan. Terus kesulitan transportasi menuju sekolah, mungkin perjalanannya tidak ada kendaraan umum. Terus kemudian deskripsi lainnya. Jadi nanti dalam hambatan kunjungan lapangan ini Bapak dan Ibu bisa memilih lebih dari 1 hambatan. Kemudian lampiran laporan kunjungan lapangan. Nah, Bapak dan Ibu nanti dari kami akan ada beberapa hal yang perlu disiapkan ya. Pertama, daftar hadir. Daftar hadir ini biasa yang menerangkan siapa saja yang hadir dalam kunjungan lapangan, terus instansinya mana, kemudian tanda tangan, terus surat tugas fasilitator. Kalau untuk surat tugas fasilitator ini berasal dari instansi Bapak dan Ibu sekalian. Lampirannya bisa berupa file PDF maupun JPG atau foto. Nanti bisa diupload di SIM PKB juga. Kemudian tautan folder perjalanan dan laporan perjalanan dinas. Nanti dalam SIM juga diminta nanti dijadikan satu saja dalam folder, dan nanti kemudian folder tersebut di-share, tautannya disematkan dalam SIM PKB. Nah, kemudian kesimpulan, kegiatan evaluasi dan pelaporan dari pelaksanaan pendampingan yang dilakukan oleh fasilitator sekolah penggerak memiliki beberapa tujuan yang sebagai berikut. Pertama, mengetahui kemajuan penyelenggaraan kegiatan pendampingan yang dilakukan oleh fasilitator sekolah penggerak. Yang kedua, mengetahui umpan balik dari penyelenggaraan kegiatan pendampingan dan kualitas pendampingan fasilitator sekolah penggerak. Yang ketiga, mengetahui kemajuan pelaksanaan program sekolah penggerak di sekolah dampingannya. Kemudian terima kasih. Tapi sebelumnya mungkin saya akan share terkait presensi yang biasanya kami gunakan. Jadi sebenarnya hampir sama. Ketika kami melakukan lokakarya, kami biasanya membuat daftar hadir lah. Mungkin ini bisa jadi referensi, dan seperti ini Bapak Ibu. Nanti kurang lebihnya seperti ini. Ada daftar hadir peserta, bukan ini. Bentar, saya carikan dulu. Nah, kurang lebih seperti ini Bapak Ibu. Nanti seperti ini ada KOP, daftar hadir peserta, nama kegiatannya kunjungan lapangan, nama sekolah penggerak, dan alamatnya nanti dapat dicantumkan di sini. Terus kemudian harinya hari apa, tanggal berapa, terus kemudian nama peserta yang mengikuti, nama asal instansi, kemudian tanda yang bawah. Nanti Bapak dan Ibu bisa membubuhi tanda tangan mengetahui kepala sekolah, yakni sekolah sekolah penggeraknya, nama kepala sekolahnya siapa, terus kemudian fasilitator yang bertugas, nanti nama terang. Ini untuk daftar hadir. Kemudian selanjutnya untuk laporan, sebenarnya laporan singkat, yang pada intinya melaporkan deskripsi kegiatan. Saya share. Nah, kemudian kunjungan lapangan, kalau di SIM PKB itu termasuk laporan lingkup satuan pendidikan. Jadi nanti ini saya samakan dengan menu di SIM PKB. Nanti Bapak dan Ibu kalau melaporkan kunjungan lapangan dapat memilih laporan lingkup satuan pendidikan. Di situ kurang lebih ada 3 menu, laporan pendampingan individu, terus laporan ini apa,
kunjungan lapangan. Jadi nanti Bapak dan Ibu bisa melaporkan. Kemudian ada tanggal pelaksanaan, tanggal berapa, berarti 1 hari saja. Terus lokasinya di di Satker mana, kemudian alamatnya, kabupaten kota, provinsi, nama fasilitator, kemudian instansi fasilitator. Nanti seperti ini, laporan disusun dan diserahkan ke Pokja PSP, supervisi dan evaluasi peningkatan kompetensi GTK tanggal sekian, kemudian materai, tanda tangan, terus kemudian pengantar, terus hasil kunjungan lapangan, nanti ini deskripsi singkat saja, terus kemudian saran dan rekomendasi, nanti Bapak dan Ibu bisa memberikan saran dan rekomendasi setelah melakukan kunjungan lapangan. Bapak dan Ibu bisa melihat kondisi apa sih yang Bapak Ibu temukan di sekolah binaan tersebut, kemudian apakah saran maupun rekomendasi yang bisa diberikan untuk meningkatkan kualitas, mungkin penerapan IKM, mungkin pemanfaatan PBD di sekolah tersebut. Kemudian yang tidak kalah penting, mohon Bapak Ibu melampirkan foto, kurang lebih 10 dokumentasi, dalam artian foto yang kami minta ini bukan hanya foto yang ditempel, tapi ada foto yang bercerita. Artinya mungkin di bawah itu ada deskripsi, diceritakan, misal foto 1 kondisi pembelajaran siswa, terus foto 2 pemanfaatan media dalam kegiatan implementasi kurikulum. Nah, nanti Bapak dan Ibu bisa mendeskripsikan foto tersebut. Jadi foto tersebut bicara, bukan foto mati yang hanya ditempel ya, tapi ada keterangannya. Oh, ini terkait pengambilan foto apa, ceritanya foto itu seperti apa. Bapak dan Ibu, kurang lebih dari saya. Untuk selanjutnya kami serahkan ke moderator Bu Sulaini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Bayu untuk penjelasannya mengenai nanti itu mekanisme pelaporan ya Bapak Ibu, dan juga pengisian laporan juga di SIM PKB. Sebenarnya ini sudah banyak pertanyaan yang muncul Bapak Ibu berkaitan dengan paparan-paparan tadi yang sudah disampaikan oleh Bapak Kapokja dan Bapak Ibu Kasubpokja. Tetapi sebelum kita membahas pertanyaan, ini kita akan masuk ke bagian inti, bagian penting dari pelaksanaan kunjungan lapangan, yaitu mengenai penganggaran. Nah, ini akan muncul lagi lebih banyak pertanyaan setelah ini. Kita akan menuju ke Pak Mahfud untuk menjelaskan penganggaran kegiatan kunjungan lapangan. Silakan, Pak. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Mahfud. Yang terhormat Pak Muji, Bapak Ibu Fasil, koordinator, dan kawan-kawanku sekalian yang kami banggakan. Mohon izin Bapak, ini karena baru kali ini saya bisa ketemu ya Pak ya, di dunia maya. Ini sedikit kami memberikan nyampaikan apa yang digambarkan oleh Bu Sulaini. Mohon izin mau share sebentar ya Bapak Ibu sekalian. Di mana dia? Bentar ya Pak. Aduh. Kelihatan Bapak Ibu sekalian? Halo? Ya, Anje Pak. Oke. Oke. Terima kasih Bapak. Ini kami sampaikan bahwa kunjungan untuk Bapak Ibu yang ada di lapangan nantinya selaku sebagai fasilitator atau dan seterusnya, ini kita akan menyediakan Bapak Ibu untuk konsumsi kita siapkan 100 gimana? Apa namanya yang kelihatan yang pembiayaan kunjungan lapangan Pak Mahfud. Filenya ini. Kayaknya belum dibuka. Filenya belum dibuka. Filenya yang mana ini? Oh, sebentar. Pembiayaan kunjungan lapangan.
kita sudah mengirim Filenya belum dibuka. Oke. hampir 1 bulan. Baru nanti sertifikatnya itu Belum ini, Pak? Belum masuk? Sudah ya? Sudah, Pak. Oke, terima kasih. Yang pertama, halo? Mohon kepada Bapak Ada Ibu suara yang lain, lain, Kak? ya, agar mikrofonnya di-off-kan terlebih dahulu ya Bapak Ibu. Joko. Kita belum masuk sesi diskusi. Pak Halo? Mujoko mohon di-mute. Sudah. Iya. Yang lain mohon di-off-kan Sampun? dulu mikrofonnya. Sampun, Bapak Ibu? Pun. Sampun, matur nuwun. Ini kami akan memberikan suatu fasilitas kepada Bapak Ibu sekalian, di mana kami akan menyiapkan konsumsi. Konsumsi di situ tertera 200.000 per sekolah. Itu baik dari luar sekolah, luar kota atau dalam kota. Satu kegiatan itu kita siapkan 200.000. Kemudian untuk transport itu kita berikan 150 per sekolah per hari. Itu di dalam kota, ya Bapak Ibu. Tetapi kalau di luar kota, itu akan diberlakukan at cost. Contoh, dari Malang, Surabaya, atau dari yang lainnya. Begitu juga sebaliknya ya. Itu akan diberlakukan at cost di dalam perjalanan Bapak Ibu. Kalau naik travel, ya cost-nya travel itu berapa, PP nanti akan kita ganti. Tetapi kalau di dalam kota sendiri, contoh daerah Jombang ke Jombang sendiri ya itu rata-rata kita berikan 150.000. Kemudian untuk biaya penginapan, Bapak Ibu, biaya penginapan di sini di dalam kota tidak mendapatkan akomodasi, ya kecuali yang dari kepulauan. Dari kepulauan seperti Sumeneb, itu kan ya Nyun Sewu, daerah-daerah khusus itu kan perlu kita fasilitasi ya. Itu nanti kurang lebih at cost-nya 650.000 dibuktikan dengan kwitansi hotel. Kemudian Bapak Ibu untuk uang harian di dalam kota di sini tertera tidak mendapat uang harian. Kecuali, sekali lagi, kecuali kalau saudara-saudara kita dari kepulauan. Maaf, tidak mendapatkan uang harian, terus 160.000 itu dari kepulauan. Ditambah apabila pada hari hanya itu masih menginap, maka Bapak Ibu mendapat 410. Itu yang luar kota ya, yang khusus yang luar kota. Jadi ada 2 poin kanan dan kiri itu, kita bagikan satu di dalam kota sama yang luar kota. Itu. Kemudian, ini kalau yang angkatan pertama sama kedua, insya Allah sudah paham ya Bapak Ibu. Cuma yang angkatan ketiga, ini baru harus kita sama-sama belajar. Kemudian, untuk konsumsi cukup kwitansi dan daftar hadir sebagai dokumen kelengkapan. Ya. Kemudian transport untuk dalam kota itu kawan-kawan sudah paham biasanya daftar ke pengeluaran real. Kalau yang at cost itu dibayar sesuai dengan bukti yang diberikan kepada kami. Contoh, ada travel ya travel, ada taksi ya kita gunakan taksi. Kemudian apabila Bapak Ibu menggunakan kendaraan pribadi, maka nota BBM serta biaya tol yang dilampirkan, yang tertera di dalam struk tolnya itu akan kita minta. Itu sebagai bukti-bukti pengeluaran kita. Kemudian untuk penginapan, apabila di dalam kota, ini dalam kota. Di dalam kota kan tidak ada ya. Yang luar kota ini ada bill hotel seperti biasa, Bapak Ibu sekalian. Kemudian dokumen lain kami perlukan yaitu surat tugas sama SPPD. Di mana SPPD akan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dan terstempel kedinasan. Detail informasi, tempat, lokasi, waktu perjalanan atau pelaksanaannya,
dari dinas dan diisi sesuai ketentuan yang berlaku. Bagaimana itu SPPD-nya? Kira-kira seperti ini, Bapak Ibu sekalian. Ini, saya besarkan dikit. Ya, ini saya ambil contoh. Ya, ini Kabupaten Blitar. UPT SD Negeri 1 Kemulan. Ini yang pertama. Tanggalnya 11 Oktober 2023. Ya, ini di sini. Nah, ini yang kita merah-merah ini. Kelihatan Bapak Ibu? Halo? Jelas, Pak. Jelas ya? Ya, oke. Ya, deal. Yang deal ini rupanya sudah pengalaman kemarin. ya, jadi Pak, enggak kelihatan. kecil. Mungkin bisa dibesarkan, Pak. Dibesarkan, Pak. Bisa. Di slideshow. Seperti ini? Kurang besar, Pak. Kurang besar. Kurang besar, Pak. Slideshow, oke. Ya. Maaf. Slideshow. Satu aja, Pak, yang ditampilkan cukup, Pak. Satu aja, cukup ya? Oke. Cukup. Nah, ini ya. Karena itu Iya, ini filenya. Maaf, kurang kebesaran, maaf. Terlalu. Saya kecilkan lagi. Gini aja cukup ya, Bapak Ibu. Nah, ini ya, sip ya. Ini Pak. contoh tanggal 11 Oktober. Bapak Ibu berangkat dari Blitar. Ya, ini akan distempel dinas. Kemudian ini berangkat. Pulangnya di mana? Di paling bawah. Di sini. Ini tadi kan dari Dinas Pendidikan ya, Bapak Ibu sekalian. Di bawah ini dari Dinas Pendidikan ini. Yang paling bawah sendiri ya. Yang sebelah kiri. Kalau yang pertama di ujung, ini tiba ya, tiba itu sebelah kiri yang paling bawah. Tapi pada saat berangkat di sini yang paling atas sebelah kanan. Nah, kemudian yang kedua baru turun di sini. Ini SD 1 Kemulan. Yang di sini adalah berangkat, sebelah kanan, sebelah kiri adalah tibanya dan seterusnya. Ya, ini kan SD Kemulan tadi yang kita gambarkan pada saat di depan, ini kita sampaikan. Sebentar, ini kekecilan. Gimana ini? Nah, ini Bapak Ibu, tadi kita ambil tadi yang sebelah sini. Maaf. Ini kan, tadi kan kita ambil yang ini, contoh yang satu ini kan. Ini SD Kemulan tadi, makanya kita, ini contoh. Berikutnya nanti setiap hari pindah ganti SPPD ya, lebih aman. Atau diteruskan di bawahnya, tidak apa-apa. Diteruskan sini sama sini, terus berubah. Itu SPPD. Ya. Tetapi kalau Bapak terus-menerus, ini habis lembar berikutnya baru. Lalu ada yang bocor. Keperawatan di tempat kita itu karena akreditasinya sebelum tahun 2000. Halo, ada yang bocor. Bapak dan Ibu mohon agar mikrofon di-off-kan terlebih dahulu, Pak Yoyo. Dari host saja, matikan dari host. Nah, kalau akreditasi A adalah kalau akreditasi. Boleh ini minta dimatikan dari situ aja, boleh ini. Ini hostnya Mas Bayu, Pak. Mas Bayu. Akreditasi itu ada. Jadi tidak terakreditasi itu berarti belum terakreditasi. Halo Mas Bayu, matikan. Ya, anggap sponsor Bapak Ibu sekalian.
Ya, ini pesan sponsor. Oke. Begitu Bapak Ibu sekalian, nanti kita diskusi apa saja yang perlu kita sampaikan tentang keuangan. Karena ini ada 3 angkatan 1 dan 2 sudah mahir, nanti juga Bapak Ibu bisa memberikan suatu informasi, ya ibaratnya kedot tular atau apapun bentuknya ilmunya, supaya kawan-kawan kita Bapak Ibu di fasilitator angkatan 3 bisa lancar seperti panjenengan semua di angkatan 1. Mungkin gitu dari saya, Bu Leni. Pak Mahfud boleh bertanya? Sebentar, ini saya kembalikan ke Bu Leni dulu, Pak, ya. Mohon izin ya. Baik, Ya, terima kasih gitu. banyak Pak Terima Mahfud kasih Bapak Ibu untuk sekalian. penjelasannya. Ya, untuk penjelasan dan paparannya mengenai peraturan penganggaran untuk kegiatan kunjungan lapangan khususnya angkatan 1, angkatan 2, dan angkatan 3. Bapak dan Ibu, mohon bersabar sebentar. Ini sudah muncul banyak pertanyaan baik melalui chat maupun yang raise hand. Kita akan coba menjawab satu persatu karena ini sudah terakhir tentang penganggaran. Maka kita akan langsung ke diskusi ya Bapak dan Ibu. Bisa kami mintakan juga untuk materi hari ini Pak Mahfud, Mas Bayu, Pak Susfi, dan Pak Muji nanti agar bisa di-share untuk filenya supaya bisa dipelajari kembali oleh Bapak Ibu fasilitator. Oke. Mas Bayu, ini ada pertanyaan tentang video. Maksudnya video apa ini ya? Halo. Jadi mungkin dokumentasinya itu bentuk video, Bu. Jadi memang di SIM itu difasilitasi bisa foto maupun video. Dan nanti untuk foto dan video itu biasanya disimpan dalam Google Drive. Izin menjawab sebelumnya, Bu. Lupa saya minta izin. Iya. Ya, biasanya disimpan di Google Drive, kemudian nanti tautannya bisa di-share. Mungkin seperti itu ya. Ya, jadi seperti itu ya Bu Erna tadi yang bertanya. Jadi bisa berbentuk foto maupun video gitu ya Mas Bayu. Ini juga berkaitan dengan tadi format daftar hadir yang di-share oleh Mas Bayu. Kan kita belum tahu siapa saja nanti akan hadir. Apakah itu boleh ditulis tangan Mas Bayu? Terkait informasi ini nanti biar dijawab Pak Muji ya Bu. Saya nanti untuk formatnya akan kami share Bapak Ibu. Kalau sudah final ya, itu baru contoh. Jadi laporan dan daftar hadir itu baru contoh. Nanti setelah direvisi oleh Pak Muji sebagai Kapokja PSP nanti akan kami share. Itu ya, Pak Muji menambahkan mungkin. Daftar hadir apakah boleh ditulis tangan? Karena kan belum tahu nanti siapa yang hadir. Boleh ditulis tangan. Oke. Ya nanti Bapak dan Ibu, seperti yang dijanjikan Mas Bayu, template untuk laporan dan juga daftar hadir yang tadi sudah diberikan paparannya oleh Mas Bayu akan diberikan kepada Bapak dan Ibu. Mas Bayu ternyata ini kembali lagi bertanya tentang video. Apakah videonya ini mulai dari awal datang sampai terakhir atau bagaimana? Kalau di SIM itu memang tidak, jadi ada beberapa menu ya Bu, nanti disesuaikan saja apakah mungkin misal pelaksanaan pembelajaran berbasis IKM, jadi tidak perlu dari awal. Kalau saya sih ya dari SIM itu tidak perlu dari awal, mungkin hanya sekelebat saja, mungkin ketika pembelajaran berbasis kurikulum merdeka, berdiferensiasi, nanti mohon kalau mau mengambil rekaman ya kami persilahkan, jadi pada saat pembelajaran saja. Takutnya kan barangkali video ukurannya besar sehingga kan malah tidak bisa tersimpan, takutnya itu. Kalau mau di awal sampai gitu ya, akhir, Mas Bayu? Ya betul Bu. Nanti per menu pertanyaan ya nanti videonya ya. Nanti di SIM sudah ada Bapak Ibu. Jadi nanti jika penjelasan saya kurang jelas, nanti Bapak dan Ibu kan SIM-nya ini sudah dibuka ya. Jadi nanti Bapak dan Ibu bisa melihat secara langsung isi SIM-nya apa saja. Ya, nanti Baik, bisa demikian ya
Bu, siapa tadi yang bertanya? Bu Dewi Mike. Seperti itu ya, Ibu. Berikutnya ini mungkin untuk Pak Mahfud ini, Pak, pertanyaannya. Pak Mahfud masih di sana? Untuk fasilitas luar Halo, kota, ya, itu silakan. untuk fasilitas luar kota, Pak Mahfud, dapat Mm-mm. nginepnya 1 malam atau 2 malam nih, Pak Mahfud? 1 malam. Amin ya, Amin ya. amin saja. Oke. Monggo, Kalau lanjut. pendampingannya 1 hari 1 sekolah, dimulai itu. jam 8 sampai jam 11. Ya. Namun bila nanti 2 sekolah itu diberikan H+ Pak Mahfud. Ya, tapi kan 2 tempat Pak, atau Nggih. 2 sasaran, istilahnya gitu, istilahnya Ya, begitu. pada Ya. 1 hari. Nggih. Istilahnya begitu. Nggih. Demikian ya Bapak Ibu. Berikutnya, ini sudah ditunggu Pak Muji untuk surat dari BBGP berkaitan dengan kunjungan lapangan. Seperti apa? Karena katanya awal Oktober sudah ada yang melakukan kunjungan ini. Ya, Bapak Ibu yang kami hormati, untuk angkatan 3 ini nanti di bulan November kan ada lokakarya juga, lokakarya perencanaan berbasis data. Nah, nanti minta karena kami tadi koordinasi dengan di PGP itu ada 3 lokakarya rencananya. Tanggal 11 lokakarya PGP angkatan 8, tanggal 18 lokakarya PGP angkatan 9, dan 25 ini seharusnya lokakarya 7 PGP angkatan 8. Namun karena ini bersamaan dengan Hari Guru Nasional, rencana ini ditunda. Jadi 25 ini dipakai untuk peringatan Hari Guru Nasional. Nah, berarti kita nanti akan berbarengan lagi dengan PGP. Kemungkinan di tanggal 11 atau tanggal 18. Bapak Ibu yang menjadwal kunjungan lapangannya di tanggal tersebut mohon dikosongkan. Mohon dikosongkan. Dan juga Bapak Ibu yang dari luar daerah tempat kegiatan kunjungan lapangan itu karena biasanya di lokakarya juga ada -1, jadi ini nanti mohon diatur waktunya. Itu kemudian apa tadi? Boleh nih? Suratnya, Tanggal Pak. berapa saja, Pak? Tanggal berapa, Pak? Tanggal Surat. 11 dan 18. 25 itu untuk Hari Guru Nasional, 25 November. Dan Surat dari kita kapan ya? Surat Untuk resmi. surat insya Allah nanti malam kita share ya Bapak Ibu, karena kemarin masih ada yang kosong. Dan kalau nanti ini kalau nanti ini masih ada yang kosong Bapak Ibu, mohon perhatian sebentar aja Bapak Ibu. Mohon perhatian sebentar Bapak Ibu, nggih. Kita selesaikan diskusinya. Nanti setelah diskusi selesai Bapak Ibu silakan mau ngobrol-ngobrol dengan temannya monggo. Karena di tautan jadwal itu masih ada yang kosong, mohon segera dilengkapi. Kalau nanti di sana kosong, Bapak Ibu silakan, kami tidak akan merevisi surat. Silakan Bapak Ibu fasilitator yang tanggalnya masih kosong nanti langsung berkoordinasi dengan dinas. Surat tugasnya juga koordinasi dengan dinas atau institusinya masing-masing. Jadi kami tidak akan merevisi surat apabila tanggalnya masih kosong. Ini sudah terlalu lama kami menunda surat. Kasihan yang teman-teman fasilitator yang akan melakukan pendampingan di awal Oktober. Nggih, mohon diperhatikan nggih Bapak Ibu. Insya Allah nanti malam suratnya segera kami share karena kami harus mendownload ulang beberapa fasilitator ini baru mengisi jadwal dan ada yang merevisi jadwalnya terkait dengan yang saya sampaikan 17, 18, 25 ini mau nanti dikosongkan, Bapak Ibu bisa merevisi, kami tunggu nanti sampai jam 16.00. Ya boleh nih. Baik, demikian ya Bapak Ibu untuk berkaitan dengan surat resmi dari kami BBGP Provinsi Jawa Timur. Mohon kerjasamanya khususnya untuk Bapak Ibu FSP yang masih belum mengisikan tanggal pasti di link yang sudah di-share sebelumnya. Pak Mahfud, ini ada yang minta perincian BBM Pak Mahfud.
bagi yang memakai mobil pribadi dan kotanya berpindah-berpindah gitu Pak Mahfud. Ada misalnya dari Probolinggo ke Situbondo, kemudian lanjut ke Jember. Itu seperti apa perhitungan BBM-nya? Gini, pada intinya kita itu kan sesuai dengan rincian yang terbayarkan ya. Contoh, nah, kalau kita menggunakan BBM, mobil kendaraan kita itu kan rata-rata 1:10, mungkin 1:12, ada yang 1:8, kan gitu ya. Contoh ke Surabaya. Dari Malang ke Surabaya, katakan 100 kilo. Kalau dibanding dengan BBM-nya 1:10, berarti kan kita membutuhkan 10 liter. Kan gitu aja. 10 liter, BBM-nya kalikan harga BBM berapa. Nah, itu yang realnya seperti itu hitungannya. Ya, Bapak Ibu ya. Jadi kita semua tahulah penggunaan antara kendaraan kita masing-masing satu sama lain. Karena kita sudah terbiasa menggunakan kendaraan kita kan. Oleh karena itu ya real, kita real. Nah, gitu aja. Begitu juga kalau kita menggunakan tol. Tol digunakan realnya itu pada hari itu. Bukan hari kemarin atau hari yang lalu atau hari yang akan datang. Mohon maaf, begitu juga BBM-nya. Ya, jadi kami mohon pengertiannya Bapak Ibu fasilitator dan semuanya pihak, ya kita memang dibiayai seperti itu, itulah pemerintah memberikan suatu fasilitas. Jangan sampai Jember ke Surabaya, kilometernya 200 kilo, tapi dihitung itu menjadi 400 kilo. Kecuali kalau PP, nah itu monggo, nah gitu aja. Gitu Bu Leni ya. Nih, Pak Mahfud, mudah-mudahan Bapak dan Ibu bisa memahami gitu ya. Jadi ya paham. Real ya. Ya, real. Dan real. Terjadi pada saat surat tugas ya Pak ya. Berjalan. Bukan yang lalu-lalu. Bukan. Ya, mohon pengertiannya ya Bapak Ibu sekalian. Baik. Monggo dilanjut. Mahfud ada lagi ini Pak. Katanya ini ada dinas ini sudah menggunakan aplikasi Sri Kandi dan tanda tangannya elektronik. Gimana nih Pak? Kan SPPD itu harus basah. Seperti apa kebijakannya? Oke. Sementara kita ini menggunakan seperti biasa masih terlampirkan karena kan gini, keuangan kita ini kan harus bukti real tersirat. Jadi mohon dicetak aja lah nanti ya Bapak Ibu sekalian ya, bisa dicetakkan nanti diserahkan kepada kawan-kawan keuangan nanti. Gitu aja. Jadi tetap diminta basah ya Pak ya? Iya. Demikian ya Bapak Ibu. Oke, Satu Bapak lagi Ibu, nih ya. yang kita bahas dari chat. Mohon arahan untuk PAUD karena durasi kegiatan di sekolah hanya sampai pukul 10 jika kunjungannya kami atur 2 sekolah dilaksanakan 2 hari berturut-turut. Bagaimana mekanisme SPPD dan penginapannya Pak Mahfud? Seperti disampaikan Pak Muji tadi, apabila dua tempat itu akan penginapannya 2 hari. Tapi kalau saat bisa dilakukan sehari, ya nanti kita ganti sehari, gitu. Ya. Tapi kalau PAUD ini Pak, KBM-nya kan selesai di jam 10 ya. Mungkin ya bapak-bapaknya yang mengatur sama ibu-ibunya waktunya. Jangan masuk sekitar jam 2 seperti di SMA SMP kan gitu aja. Ya, kalau waktunya nggak nutut, kalau waktunya nggak nutut, yang besok lagi ke UPT yang lain kan gitu ya. Baik. Gitu. Demikian Bu Badri ya jawaban dari Pak Mahfud. Kita sekarang beralih ke pertanyaan yang sudah raise hand nih. Jadi boleh open mic. Tadi kan Bapak Ibu udah nggak sabar nih pengen open mic. Kita mulai dari Pak Kabul ya, dari Kabupaten Blitar. Yang duluan raise hand ya. Terima kasih Ibu. Urutan pertama. Ya. Urutan pertama ya. Saya Bu. Sebentar ya Ibu, nanti kami panggil satu-satu. Kita mulai dari Pak Kabul dulu. Monggo Pak Kabul. Terima kasih Ibu yang telah diberikan waktu saya. Yang pertama di Kabupaten Blitar Pak, itu ada yang rumahnya di Udanawu, sekolah binaannya di Talun. Apakah boleh Pak itu memakai mobil dengan melampirkan struk dari POM dalam satu kabupaten? Yang kedua, kami semua mohon Bapak Ibu minta untuk materinya nanti dikirim di link untuk kita semua.
Itu Ibu, terima kasih dari saya. Untuk materi tadi sudah disampaikan ya Pak, nanti kami kumpulkan dari yang Pak Muji tadi, Pak Susfi, kemudian Mas Bayu termasuk yang Pak Mahfud, nanti akan di-share di WAG masing-masing fasilitator. Untuk pertanyaan dari Pak Kabul ini, Pak Muji bagaimana Pak Muji? Tadi dari rumahnya gimana ya, jauh gitu, apakah boleh menggunakan struk BBM di Kabupaten Blitar? Tapi masih satu wilayah. Nah ini keuangan ini yang jawab ini. Ya, oke. Ya, yang diminta Pak Muji ya saya diem aja. Soalnya ini sebenarnya sudah dibahas juga sih. Ya, ini Bapak Ibu sekalian, surat tugas itu bukan dari rumah ya, mohon maaf. Dari lembaga yang terkait. Nah, contoh, saya sekarang posisi di Batu, kantor saya di Batu. Tapi rumah saya itu ada katakan Malang Selatan gitu. Jadi yang nggak dihitung Malang Selatannya. Jadi Batunya kemana itu. Jadi bukan menunjuk rumah ya, mohon maaf Bapak Ibu sekalian. Bukan menunjuk rumah pada saat penugasan. Tapi menunjuk tempat kita bekerja. Di mana kita berposisi. Gitu nggih Pak, Bu? Begitu ya Pak Kabul. Gitu. Ya, Nggih, jadi monggo. jangan melihat tempat tinggal. Baik, kita langsung berpindah ke Bu Ulfatul Ma'rifah. Silakan baik. Bu, open mic. Terima kasih Bapak. Ini mungkin pertanyaannya begini, saya kebetulan dapat mana, Bu? Dari Gresik, Pak. Nah, Bukan dari rumah ya, kebetulan Bu. saya itu dapat di Kepulauan di Mbawean itu hanya satu sekolah, gitu ya, satu sekolah aja. Kalau mengikuti aturan tadi, saya hanya dapat penginapan H-1 gitu. Tetapi karena di Mbawean itu nggak mungkin gitu, saya hanya nginep H-1, kemudian datang ke sekolah, terus langsung pulang. Nggak mungkin, kenapa? Karena nggak ada kapal, gitu ya kan. Jadi kapalnya biasanya jam 9 gitu, sekitar jam 9 itu berangkat ya kapal dari Bawean ke Gresik. Nah, apakah saya hanya tetap di cover 1 malam gitu, terus saya mau nginep di mana? Kalau memang hanya seperti itu kan ini realitas saja Pak, saya ngomong realitas saja, karena kapal di Bawean itu berangkatnya gitu ya. Satu hari hanya berapa 1 kali. Oke, PP Bu ya, satu hari satu kali. Itu pun jam 9. Iya lah, Jam saya 9 pagi. Iya, betul. Oke. Jadi dari Gresik itu sekitar jam 9, yang dari Bawean juga sebaliknya. Nah, kalau saya gitu ya, datang ke sekolah mau jam berapa gitu ya? Jam 9 Pertanyaannya Bu, balik gitu ngampu ya. di TK, SMP, SD? SMP, kebetulan di SMP. Jadi nggak masalah untuk waktunya, cuman ketika habis dari sekolah saya kan nggak bisa nututi kapal gitu ya Pak ya untuk pulang gitu ya kan. Kan mau tidak mau ya mesti nginep nunggu kapal hari berikutnya gitu. Nah ini padahal tadi ketentuannya hanya H-1 gitu. Nah itu bagaimana itu? Saya tambahkan sedikit Pak, jadwal kapal juga tidak kita yang mau ya, tapi jadwalnya tertentu. Betul. Seperti di awal Oktober itu kami sudah ngecek, itu hanya Senin, Rabu, dan Sabtu ada kapal yang ini ya, yang operasional. Jadi kami selain yang disampaikan dengan Bu Ulfa tadi itu masalahnya juga di situ, betul. Jadi kami juga misalkan harus menyesuaikan dengan jadwal kapal. Betul. Misalkan kayaknya Rabu gitu ya, kita datang Rabu. Hari berikutnya nggak ada kapal, bisa jadi gitu ya. Sampai dengan ini baru nanti ada Sabtu lagi. baru ada Bu Ul. Betul, Sabtu ya kan. Sabtu. Rabu ya betul Bu. Makanya saya jadwalnya di itu ya. Jadi hari Rabu itu saya baru berangkat. Itu rencana saya karena saya jadwalnya tanggal 25. Bisanya pulang baru Sabtu. Nah, bisanya pulang Sabtu atau nanti saya geser lah Pak kalau memang harus Senin gitu ya. Mudah-mudahan kapalnya bisa ada Senin sama Rabu sehingga saya nggak perlu lama-lama di Bawean, karena itu pun juga nggak menginginkan lama di Bawean ya, lebih karena pekerjaan yang lain juga menyesuaikan dengan kondisi sekolah Bu Ul, karena sekolah kami tidak sanggup kalau Senin, bisanya Rabu kan harus menyesuaikan dengan saya tahu, tapi insya Allah kalau saya masih bisa menego ke sekolah nggak masalah gitu. Cuman ini pertanyaannya tadi itu aja kok. Itu aja Pak. Gini Bu, halo Ibu. Ibu angkatan berapa sih? Angkatan 1. Angkatan 1 kan sudah 2 tahun ini, 3 tahun ini Pak. Iya betul. Itu aturan untuk kepulauan seperti 2 tahun yang lalu Bu, sama. Jadi kalau Ibu nanti berangkat Senin, pelaksanaannya kan di hari Selasa.
Betul. Rabu terus pulang. Betul. Untuk kepulauan itu ada pengkhususan, Bu. Seperti Oke. bukan hanya Bawean, di Sumeneb juga seperti itu. Itu. Baik, kalau masih sama seperti kemarin, Pak. Takutnya tadi Iya. kan penjelasannya hanya dapat satu kali. Itu secara Amin, umum, gitu. Bu. Iya. Ya, betul secara umum itu tadi. Ya. Oke, baik. Jadi Terima gini, kasih. ya, jadi gini Bapak Ibu, memang tadi saya sampaikan itu secara umum, ya. Terkecuali hal yang khusus, kita bicarakan tersendiri. Gitu. Yang penting satu, ya. Yang penting satu, real position, ya. Kedua, real transportation, ya. Kemudian real schedule. Nah, itu. Jadi kalau Bapak Ibu sudah memang seperti itu, mau apa lagi kita? Ya kita nikmati saja. Iya. Ya, gitu ya. Oke, baik. Mudah-mudahan nanti berjalan sesuai harapan, Pak. Tidak ada penundaan kapal ya. Amin. Itu. Ya. Karena semakin Siap. lama aja. Ya, Oke, terima monggo. kasih. Ya, sama-sama, Bu. Baik, terima kasih Pak Mahfud atas penjelasannya. Pak Sudarsono. Oke, terima kasih Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini terkait dengan penjelasan Pak Bayu terkait dengan video atau foto. Nah, ini penjelasan tadi kan opsi. Apakah bisa difotokan saja atau harus video seperti itu? Kalau video durasinya berapa? Apakah kita seperti kita pada waktu luring, lokakarya luring ada jam minimalnya seperti itu? Karena kemarin pada waktu loka luring itu saya kurang sedikit aja, hanya dibayar kurang kan seperti itu. Nah, ini mohon kepastian. Terima kasih Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Monggo Mas Bayu bisa langsung dijawab. Ya, terima kasih Bu. Pertama untuk Pak Sudarsono, jadi terkait dengan laporan ini ada jenis dua memang. Jadi ada dokumentasi jenis foto maupun video. Nanti Bapak bisa memilih sesuai dengan mana sih yang paling mudah menurut Bapak. Apakah foto mau apakah video, nanti difasilitasi oleh SIM. Jadi opsi itu bisa dipilih sebenarnya. Nah, seandainya Bapak mengambil video untuk durasi, yang jelas dalam kunjungan lapangan ini tidak menghitung durasi atau time spend, Pak. Jadi hanya sekedar untuk pembuktian bahwa Bapak sudah melaksanakan kegiatan itu. Ini loh bukti dokumentasinya. Seperti itu. Jadi kami serahkan ke Bapak dan Ibu fasilitator. Baik kalau mau menghendaki video ya silahkan. Kalau mau menghendaki foto kami persilahkan juga. Oke, terima kasih Mas Bayu Itu ya Pak Sudarsono. Pak Mahfud, masih di sana Pak Mahfud? Halo Pak Mahfud. Ini sepertinya masih ada yang bertanya dan tadi belum sempat disampaikan. Ya. Perihal besaran hak yang diterima oleh Bapak Ibu fasilitator per JP-nya berapa? Karena kunjungan lapangan ini 3 JP Pak. Masih ada yang belum tahu. 1 JP-nya berapa rupiahnya gitu Pak? Oke. Ada yang bisa jawab? Angkatan 1, angkatan 2? 200. 200.000. Ya, itulah. 200.000. Nggih. Memang tadi sengaja tidak saya tampilkan Ibu supaya nanti satu sama lain itu saling mendukung gitu. Gitu ya, Pak ya? Oh, 200, Pak. Kunjungan lapangan bukannya 150, Pak. Yang kemarin berapa? 150. Yang kemarin 200. 200 itu kan sebentar. 200 itu kan hanya untuk saat PKP. Bukan kunjungan lapangan, Pak. Untuk lokakarya 200. Kunjungan lapangan. Kunjungan lapangan itu seperti lokakarya itu loh, Pak. Itu kan jenisnya pendampingan. 200. 200. JP maksudnya Lokakarya itu ya, berapa sih? JP. Lokakarya Tadi itu di slideshow-nya berapa, ditulis Bapak Ibu? 200. Untuk Lokakarya per jamnya 200, itu ya Pak. 200. Lokakarya itu per JP 150, Bapak Ibu. Loh. 150. Kali 200, Pak. 200. Oh, di pedomannya itu jelas kok.
200 Pak Muji. Iya, karya itu 1 JP-nya 150. Karya 150 yang PKP, Pak. PKP 150, loka karya 200. Ya, Kak? Ya itu 100. Kami diberi 200, Pak. Loka Berarti karya terbalik saya. 150, Pak. Kalau saya di 150. 200 kali 8. Pak Faturasi. Ini dulu Pak Fatur. Nah, ya. Berarti menyampaikannya terbalik nih saya nih. Oke, Yang Pak. 150 itu yang PKP. PKP betul, Pak. Betul, Pak. Betul. 200 dan kunjungan loka. Oke, nanti dicek lagi di arsip yang ada. Iya. Ya, Ikuti itu aja, ya. ikuti BBGB Oke. aja. Itu monggo, boleh nih. ada lagi. Pak Mahfud, gimana jadinya? Seperti itulah. Loh, Begitu saya ya, ngikuti yang mungkin. lama aja. Saya Iya. nggak mungkin gini, saya nggak mungkin akan mencabut peraturan yang sudah berjalan dan memberikan suatu kenikmatan kayaknya ini kepada fasilitator. Ya, Ya demikian ya saya Bu ngikuti aja. Wintitia Yuliana. Ya, Sudah gitu ya. disampaikan oleh Pak Mahfud. Tadi sengaja katanya biar ada yang tanya gitu ya. Nah, kan rame Khususnya yang hasilnya. fasilitator angkatan Nggih. 3 ya Pak ya, yang baru Ya, perdana siap. nanti kunjungan Nggih. lapangannya. Oke. Per JP-nya itu ya, Bapak Ibu, honornya. Tapi jangan lupa dipotong pajak ya. Oke Iya. Pak, dipotong Potong pajak. pajak. Siap. Golongan, Pak. Kita warga negara yang baik harus dipotong pajak sesuai dengan golongan kita. Lanjut Bu Leni. Baik. Ini Pak Mas Banu Iswoyo nih, kayaknya sudah raise hand dari tadi nih. Sudah pengen Oke, open mic. terima Silakan kasih. Pak. Terima kasih Pak Leni. Dan Mas Banu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan ini Waalaikumsalam mobil khusus warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Mahfud rahimakumullah. Siap Bapak. Saya yang pertama tidak tanya informasi saja. Bahasa saya juga di Kepulauan. Berangkat tanggal 10, tapi saya harus sampai di sana harus di lapangan action tanggal 10 karena saya naik pesawat, Pak. Dan harganya tidak mahal kok, sama aja. Monggo. Yang kedua, SPPD itu kan hanya contohnya hanya memuat 4 lembaga. Gimana Cetak kalau lagi. itu saya tambahkan kolom 1 sehingga jadi 5 lembaga sehingga urut nanti itu. Kebetulan boleh. Wah, terima kasih. 2 lembar boleh. Iya, 1 iya, terima lembar. kasih Pak. Oke. Yang penting ada Kemudian- buktinya saja. Oke, terima kasih Pak Bun. Yang ketiga Oke. ini pertanyaan untuk Mas Bayu. Karena tadi ada di samping harus membuat folder melalui G-Drive, G-Drive, kemudian mengisi LMS, apakah nanti juga diminta laporan base paper, by paper, atau dikumpulkan pada saat ke BBGB, gitu maksud saya seperti itu. Mohon penjelasan. Baik Pak, terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin untuk laporan bisa akan kami sampaikan enaknya kapan untuk pengumpulannya. Kalau paling enak memang pada saat lokakarya ya, sekaligus tangan honorarium ya, biasanya seperti itu. Tapi nanti kita fleksibel saja ya Pak, kita tunggu informasi selanjutnya mana yang paling memudahkan Bapak dan Ibu sekalian. Hanya itu di Malang, Pak. Jadi Mas Bayu tetap dimintakan yang hard copy-nya ya Mas Bayu. Ya, Intinya itu. nanti ada template dari kami, Iya. akan kami share Pak. Ya, Sederhana aja Mas Bayu ya. Pak Bayu, Pak Banu. Terima kasih, sudah jelas Bu Leni. Saya kembalikan boleh. Berikutnya ini ada Pak Akrib juga sudah raise hand dari tadi. Pak Akrib silakan dibuka mic-nya. Pak Akrib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak Akrib. Pak. Ini Pak ya, saya ingin bertanya bahwa untuk SPPD, apakah itu berlaku setiap kunjungan satu lembaga SPPD atau kalau berjenjang, katakan hari Senin ke sini, hari Selasa itu apakah SPPD-nya urut apa satu persatu Bapak? Ini yang saya tanyakan. Jadi andai kata saya kunjung tanggal 12 November, itu di sekolah A, SPPD-nya sendiri atau tanggal 13 lagi, apakah per bainem sekolah
apa perjalanan itu digabung? Itu yang saya tanyakan. Oke. Monggo gitu aja. Monggo. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kakanda Banu bisa membantu saya kah? Bisa, Pak. Ayo monggo coba. Pengalaman saya itu dari 1 lembar, Pak. Jadi katakanlah mulai dari Gresik, saya dari kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik. Tiba di SDN 378. Tanggal 10 sama. Kemudian berangkat dari SDN 38. Tanggal 10, kemudian dilanjutkan lagi di bawahnya, berangkat dari SDN 78 menuju SDN 356 tanggal 11. Dilanjutkan secara berturut-turut sampai tuntas. Itu pengalaman yang saya alami. Satu SPPD, Pak. Terima kasih. Itu Bapak ya. Luar biasa memang Kakanda Banu ini. Oke, makasih Bapak. Berarti bisa ketemu SPPD ya. Kalau berurutan ya. Oke. Yang penting berurutan ya Pak. Iya, oke. Yang saya jelaskan tadi. Oke. Monggo lanjut. Pak Mahfud, saya sebentar Pak Mahfud menindaklanjuti siapa yang mana ini? Pak Joko. Oh Pak Joko, monggo Pak Joko. Nah, itu yang dilakukan Pak Banu karena harinya berurutan. Sedangkan misalnya saya hari Sabtu di SDA, kemudian Sabtu depannya di SDB, itu apa bisa secara berlanjutan Pak Mahfud? Terima kasih. Boleh Bapak, boleh. Yang penting tanggalnya bedakan pada saat di SPPD itu. Oh begitu berangkat, ya. Iya, tadi kan saya sampaikan. Berangkat tanggal 11, tiba jam 11. Besok tanggal 12 dilanjutkan di bawahnya dan seterusnya. Begitu Bapak. Ini tanggalnya jauh Pak Mahfud. Enggak apa-apa. Yang penting satu rangkaian. Nanti Bapak membayarnya kan pun saya akan bayar per akhir kan Pak. Baik. Kan gitu toh. Ya, yang penting berurutan. Baik. Boleh. Mohon izin Pak Mahfud. Siap, monggo Pak. Terkait dengan SPPD itu biasanya ada SPPD terusan, ada SPPD yang Pak Joko tadi. Ya. Karena nanti di atas itu kepala dinas kita tanda tangan mengatakan hari ini berangkat, hari ini harus kembali kalau harian. Nah, bagaimana kalau yang terusan kemudian Sabtu mencolot gitu loh Pak? Ini kan nanti menjadi temuan seperti itu. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih atas pencerahannya Pak Dar. Gini, tadi kan tertera di satu wilayah, satu kabupaten kota. Makanya tadi yang di depan itu kan ada dinas sama dinas yang di bawah terus-terusan gitu. Yang dimaksud Pak Darsono sama Pak Joko lompat kalau satu wilayah kedinasan itu terusan bisa diterusin di bawahnya. Tapi bagaimana kalau melompat di luar wilayah kabupaten kota atau dinas yang lain? Kan gitu Pak Darsono ya yang dimaksud. Lompat harinya Pak maksud saya. Ya, tadi enggak, Pak Joko kalau kan lompat tanggalnya. Kalau gini, kalau ada dua opsi. Kalau lompat harinya tetapi dengan dinas yang sama itu masih boleh. Kan atas bawahnya kan dinasnya tetap Pak. Dari ujung ke ujung tadi. Terus tanggalnya berubah-ubah, enggak masalah. Tapi kalau itu beda lokasi, beda kabupaten kota, ini saya harapkan dengan SPPD yang baru. Itu Pak ya. Ini Pak Mahfud. Terima kasih. Ya Pak. Maksudnya gimana? Pak Puji monggo. Kalau berlompat-lompat itu surat tugas dari dinas ya. Misalnya ini tanggal 7 November. Surat tugas berikutnya 14 November. Jadi Bapak Ibu fasilitator harus balik dulu ke dinas. Oh, dinas lagi. Iya, makanya kalau melompat-lompat itu Bapak Ibu bikin SPPD-nya per lembar satu satuan pendidikan. Karena surat tugasnya Bapak Ibu kan hanya 1 hari itu saja. Tanggal 8-nya harus kembali ke kantor, harus bekerja, kemudian tugas lagi tanggal 14 misalnya. Oh, itu yang dimaksud. Ya. Ya, jadi itu per hari Per hari ya. Per lembar. Per lembar, per hari per lembar. Per surat tugas yang dimaksud. Gitu Bapak Ibu? Iya Pak, paham. Siap, terima kasih.
Cukup? Lanjut, selesai? Lanjut yang tanggal Ini itu Yana Pak, tanggal Tugahro. 11 itu bulan apa Pak? Pak Muji. Untuk November. lokakarya itu ditulis kan gitu tadi di chat room. Untuk lokakarya kan angkatan 1, 2, 3 di bulan November ada semua Bapak Ibu, di bulan November semua. Untuk lokakarya perencanaan berbasis data. Nah, di hari Sabtu itu mohon dikosongkan. Mohon dikosongkan siap, Bapak Ibu. Di situ kan ada berapa? Tinggal 4, 11, dan 18. Karena tanggal 25 kan Hari Guru Nasional di November. Jadi kemungkinan 4 itu untuk angkatan 1, 11 angkatan 2, 18 angkatan 3. Sukete si Ramono, Dik. Atau nanti Wah, sore. Sukete garing Pak Budi. Pak Budi, Sukete garing Pak selesai, Budi. Pak. Gini. Atau nanti kami balik, kami sesuaikan dengan lokakaryanya PGP. Karena angkatan 9 di tanggal 18 itu sasaran PGP banyak. Yang untuk PSP juga banyak, angkatan 3. Jadi antara 4, 11, 18 itu mohon dikosongkan ya Bapak Ibu. Dan lagi Bapak Ibu, apabila saat lokakarya, mohon Bapak Ibu itu diusahakan selalu hadir untuk mendampingi satuan pendidikannya. Karena apa? Beberapa dari fasilitator itu tidak hadir saat lokakarya. Karena ada tugas lain dan sebagainya. Sehingga yang mendampingi adalah fasilitator lainnya. Nah ini mohon Bapak Ibu diusahakan agar selalu hadir saat lokakarya. Di mana perjanjian kerjasama yang Bapak Ibu tanda tangani, di situ kan sudah ada. Jadi kami bisa menilai Bapak Ibu ketika 2 kali lokakarya tidak hadir, tidak mendampingi satuan pendidikannya. Jadi mohon Bapak Ibu fasilitator saat lokakarya nanti itu hadir untuk mendampingi satuan pendidikannya masing-masing. Okay? Siap. Bu Saro, silakan Bu Saro. Enggak Pak, terima kasih. Sebenarnya pertanyaan tadi sudah dijawab sama Pak Muji yang terkait tanggal barusan November, ternyata di bulan November. Mungkin ini terkait SPPD Pak, tadi dicontohkan itu kan yang pejabat yang bertanda tangan adalah dinas. Kalau kami, ini hanya memastikan saja nggak Pak? Kalau kami dari akademisi berarti pejabat di kampus gitu nggak Pak? Betul Bu Saro. Betul nggih. Oke, baik. Terima kasih Pak. Gambar Kak Ketor. Mohon maaf off kamera. Pak Anip, silakan Pak Anip. Saya ingin mendapatkan jawaban dari Pak Mahfud karena dari Pak Muji belum ada jawaban. Yuk, yang mana? Pak Anip lah aneh-aneh. Aneh Pak Anip. Jadi apa itu? terkait dengan kebijakan H-1 untuk khusus untuk luar kota atau pulau, sedangkan untuk dalam kota itu tidak mendapatkan satu. Mohon maaf, kondisi dari beberapa teman-teman ini ada yang Malang daerah selatan, dampingannya di Malang Kabupaten Utara. Ada yang atau instansinya Malang Kabupaten Utara, tugas dampingannya di Malang ujung dekat pantai. Ini secara jarak perjalanan atau waktu perjalanan lebih jauh dan lebih terjal daripada ke Surabaya atau ke Sidoarjo, lebih lama. Apakah tidak bisa dipertimbangkan gitu terkait dengan fasilitas H-1? Seperti contoh saya menuju ke Ngantang itu, apalagi saya tidak hafal jalannya, mungkin 4 jam, 5 jam juga belum tentu sampai, itu kalau tidak nyasar. Jadi kalau misalnya berangkat habis subuh kan nyampe sana sudah buyar nanti sekolahnya. Begitu Pak Mahfud, mungkin bisa dipertimbangkan Pak Mahfud agar kebijakan itu memihak kepada murid, berpusat pada. Terima kasih Pak Mahfud. Iya, Bapak mohon maaf ini Pak Anip. Ini kan ya standar itu kan perhitungannya dalam kota. Ya, memang itu gimana lagi? Jangankan panjenengan ya. Saya pun saya ini kalau mau ke kantor ini melewati 2 kabupaten kota. Saya ini posisi saya ini sekarang ya, contoh soal aja kasusnya saya.
Saya ini di kabupaten, tapi harus melewati Kota Madya terus ke Batu. Kan begitu Pak Hanif ya? Iya, takdirnya Iya. itu Pak. Takdirnya gitu. Bukan, ya inilah karena bahasanya ini kan antar lembaga, gitu loh. Jadi bukan dari rumah, jadi antar ke dinas ke dinas yang lain, maksudnya ke sekolah yang lain, gitu. Pak Muji bisa nambahkan? Kalau saya sih insya Allah kalau aturan main seperti itu. Ya, menambahkan Pak Mahfud, Pak Hanif. Saya tadi juga sudah sampaikan mencoba untuk konsultasi ke PPK. Jadi yang disampaikan Pak Mahfud bahwa Bapak Ibu dinilai dari kantor penugasannya ke Ngantang. Nah, Bapak Ibu nantinya memperoleh transport lokal saja. Jadi tidak memperoleh penginapan. Seperti itu Pak. Tadi saya sudah konsultasikan. Oh siap Pak Muji, siap. Yang penting tetap semangat Pak Hanif ya. Oh siap. Siap. Berangkat ada malam. Google Map, jadi nanti mempercepat Pak Hanif. Oh siap, Pak Muji. Bu Sulis silakan, Bu Sulis Setianingsih. Terima kasih Pak. Saya hanya ini Pak, karena tadi ada yang Pak Muji kalau nggak salah ngendiko, kalau data rencana kunjungan itu segera di-share ke dinas terkait. Nah, setelah saya mendapatkan pengarahan hari ini, akhirnya kunjungan saya Pak, saya sesuaikan dengan sekolah ada yang kemarin juga lapor mau mantu gurunya, jadi saya harus merubah lagi. Ini harap merubahnya saya harus di-list atau secara jabri Pak. Karena takut saya nanti kalau saya nggak matur nanti tetap ditulis yang list pertama gitu. Bagaimana Pak Muji? Pasti akan saya rubah Pak karena dengan penjelasan dari ini. Untuk hari ini Bu, kami tunggu perubahannya sampai jam 16.00. Untuk hari ini. Jam berapa Pak? Jam 4. Jam 4. Pak, saya ini perjalanan dari Jogja, rombongan dari Dinas Pendidikan. Saya tidak bawa laptop, ini bingung nanti saya harus membuka tanggal-tanggal. Minta izin untuk saya Pak, agak dipindah, saya kira-kira ini aja, Bu. sampai di Madiun. Ini Bu, ketika Bapak Ibu menyantumkan tanggal di sana, ya. Menyantumkan tanggal di tautan, dan kami luncurkan surat ini ke dinas. Namun Bapak Ibu bisa menyesuaikan nanti ke dinas, bahwa surat ini ke dinas. Di tanggal ini sekolah masih belum. Memang ini rencana awal kunjungan lapangan yang saya lakukan. Ternyata setelah berkoordinasi dengan sekolah, tanggal ini tidak bisa Pak. Jadi mohon surat tugasnya diubah. Oh, itu nggih. Tidak masalah nggih Pak. Saya nggak rubah, nggak apa-apa, tapi pakai pelaksanaan saya matur. Tidak masalah. Pak Muji. Asal surat tugas itu sama dengan tanggal kunjungan yang Bapak Ibu lakukan. Surat tugasnya yang sama. Kalau tidak sama dengan surat permohonan kami tidak apa-apa. Nanti saya matur Bu. Bu Sulis. Sami-sami. Pak Agus Purnomo monggo Pak. Jadi nggak perlu saya rubah Pak Muji nggih. Nanti Ibu langsung ke dinas saja. Oh iya, matur suwun, berarti saya nggak merubah. Assalamualaikum Pak Muji. Pak Agus. Terima kasih Pak Muji. Sedikit dari saya. Yang pertama terkait SPPD, kalau dalam kota apakah diperlukan? Sepertinya kalau lokal itu tidak diperlukan ya. Terus yang kedua Pak Muji, ini saya tadi barusan buka terkait untuk memastikan jadwal kunjungan di spreadsheet. Itu sepertinya ada perubahan di PSP 3, jadi ada yang turun begitu. Sekolah saya yang harusnya 4 tiba-tiba berubah jadi 3. Nah itu mohon Bapak Ibu yang lain bisa dicek kembali, takutnya ada yang berubah. Itu seperti itu. Terima kasih Pak Muji. Terima kasih Pak Agus. Bapak Ibu mohon dicek ya. Untuk di spreadsheet itu Bapak Ibu cuma merubah tanggal aja. Jangan mendelete baris atau meng-cut kemudian menempelkan. Jadi nanti bila kurang pas ketika melakukan cutting itu nanti akan bergeser lainnya. Ini kasihan teman-teman kami nanti ketika mendownload jadinya tidak lurus sesuai dengan fasilitator yang mendampingi. Kemudian SPPD itu masih diperlukan Pak. Jadi Bapak melakukan kunjungan ke sekolah. Bapak menunjukkan ke sekolah untuk melakukan
apa itu kunjungan lapangan. Itu masih tetap membawa SPPD nggih, Pak? Ya, berarti dalam kota tetap membawa SPPD ya, Pak ya? Nggih, tetap. Karena di situ nanti ketemu JP-nya juga kelihatan, Pak. Oh iya. Ya, kecuali kalau Bapak Loka kan cuma 150, kadang-kadang kan nggak perlu SPPD. Karena ini kunjungan sifatnya seperti itu. Iya, Pak, nggih? Siap, siap. Catatan lagi Bapak Ibu, ketika melakukan kunjungan lapangan itu harus di jam belajar sekolah. Karena nanti akan Bapak Ibu bertemu dengan murid dan juga melihat kondisi di kelas. Nah, jangan sampai Bapak Ibu nanti memanggil KS, PS, guru nanti dikumpulkan di kafe terus omong-omongan, jangan dilakukan seperti itu. Nanti menyalahi dari panduan yang sudah ada. Nggih. Maturun Pak Agus. Nggih. Pak nggih. Bu Septi ada yang sampaikan? Oke, siap Pak Muji, pangapunten. Ini kami mau bertanya untuk yang sekolah kepulauan, Pak. Karena di kepulauan itu kan kita menunggu jadwal kapal, sehingga di spreadsheet itu kami menyebutkan tentatif karena ada ombak dan lain-lain. Kemudian kalau seingat kami ketika kunjungan yang tahun kemarin, itu kami 3 hari Pak, karena jam 8 pagi kapal berangkat, kemudian besoknya tidak ada kapal, lusa kalau memang kebetulan ada jadwal kapal sandar dari Pulau Raas, maka jadwalnya itu jam 2 siang, nyampenya jam 8 malam, Pak. Nah, terkait untuk hotel bagaimana nggih Pak? Karena di sana tidak ada hotel, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, apakah diakui hotel ketika kami datang sampai besok pagi menunggu kapal dan hotel ketika kami datang dari kepulauan ke Sumenebnya? Karena itu sudah lebih dari H-1 dan H+1. Mohon arahan Bapak, matur nuwun. Bu Septi ini angkatan keberapa, Bu? Kedua Bapak, tapi saya dapat kepulauan yang naik kapalnya itu tergantung ombak seperti di Sapudi, Sapeken, DKK. Yang tahun kemarin gimana, Bu? Kami kemarin 3 hari Bapak, karena kami datang H-1, kemudian besok pagi kapalnya baru sandar jam 8 pagi, kemudian besoknya tidak bisa karena tidak ada kapal, baru lusanya itu ada kapal dari sana jam 2 siang, sehingga kami menginapnya H+2. Tentunya Bu Septi kan sudah pengalaman tahun kemarin, Bu, lakukan seperti yang tahun kemarin ya, Bu. Oh, nggih, siap Bapak. Nggih. Matur nuwun sanget, nggih. Tadi sudah dijelaskan Bu di depan. Pak Diki, silakan Pak Diki. Pak Diki masih ada? Kalau tidak, Pak Bambang Irianto. Terima kasih Pak Muji. Pak Muji, ini terkait saya karena sudah pensiun itu, untuk SPPD gimana Pak Muji? Bapak nanti membawa SPPD ditandatangani sekolah yang dikunjungi Pak nggih. Oke, kalau SPPD ditandatangani sekolah nggak masalah, berarti yang ujung-ujung kosong ya Pak Muji ya? Ya, dibawa aja dulu Pak. Oke, siap. Oke. Itu saja Pak Muji, matur nuwun. Sami-sami. Pak Mukosim silakan, Pak Mukosim. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama Pak, pertanyaan saya sama dengan Pak Bambang, Pak. Kami sudah purna sehingga surat tugas dan SPPD-nya itu gimana? Sama tadi, Pak. Oke, maturun Pak Mukosim, jawabannya sama dengan Pak Bambang tadi. Oke, Bu Dwiyati silakan. Bu Dwiyati, adakah? Ya Pak, maaf Pak. Nggih Pak, saya Dwiyati Pak. Suaranya bisa didengar? Bisa. Sangat jelas. Suaranya merdu, bisa didengar? jernih. Ya. Pak, untuk saya itu kok di jadwal saya kemarin sudah saya isi untuk jadwal kunjungan. Kok kemasukan dari Kabupaten Pasuruan ya Pak? Nah, ini bergeser lagi seperti yang diceritakan Pak siapa tadi?
Ini Betul Pak, itu Pak. Betul, ini Pak. sebentar lagi biar dicek sama teman-teman. Angkatan berapa, Bu? Oh, di jadwal saya ini kan saya mau merevisi Bu angkatan berapa? Angkatan 3. Angkatan 3. Nanti biar dicek dulu. Mas Bayu minta tolong dicek kan ya, Mas Bayu. Terus ya, masukan dari Pasuruan. Oke, biar dicek dulu Bu nanti. J. Matur sembah nuwun Pak Muji. Sami-sami Bu. Pak Imam Bukhari. Pak Budi suaranya bocor. Pak Budi, bocor Pak Budi. Minta tolong Pak Budi. Nyun sewu, matur nuwun. Pak Imam Bukhari silakan, Pak Imam Bukhari. Hubungannya ini Pak dengan kwitansi yang 200.000 itu cara pencairannya gimana? Kwitansi konsumsi. Oke. Oh, oke. Pak Mahfud, oke. Oh, siap. Ya, cuma warung aja tuh. Mestinya harus ada NPWP dan sebagainya. Cuma karena itu 200 Pak ya. Ya, pokoknya ada penyedianya stempel gitu aja lah Pak. Ada kwitansinya gitu. Jadi, itu uangnya langsung cair dulu atau nalangi dulu Pak? Lah, saya mau transfer 200.000, ongkosnya cuma 2.500. Sayang buat sekalian gitu Pak Budi. Ya gitu Pak Bukhari ya. Sekalian aja. Bareng-bareng nanti saat kita ketemu. Ya. Coba nanti dilampirkan pada saat ketemu SPPD, kwitansi yang 200.000 dilampirkan, nanti kawan-kawan kita akan bayar lunas. Gitu ya Pak Bukhari? Ya, izin menyela Bapak, mungkin nyambung karena pertanyaannya. Gitu ya. Kalau misal Pak ini ya, misalkan kita ngasih ke sekolah gitu ya 200.000 lah, terserah wis pokoknya ke sekolah. Nah kemudian sekolah tidak memberikan kwitansi warungnya, tapi diberikan oleh kwitansi sekolah, boleh nggak? Karena jangan. Bisa jadi kalau minta kwitansi warungnya lebih dari 200 Pak. Kenapa? Ya itu tadi, karena sekolah kadang-kadang kan apa namanya yang diajak itu kan tidak lebih dari itu, lebih dari angka konsumsi itu gitu di sekolah gitu. Nah, sehingga ya minta budget aja mereka lebih banyak. 200.000 Bu. Harus bilang begitu ya. Iya, pokoknya aku entah habis berapa 200.000 lah carikan kwitansi gitu aja wes. Dulu itu soalnya pernah gitu ya, saya bilang minta Pak ini 200.000. Sudahlah Bu, apa namanya saya kasih kwitansi aja ya, karena mungkin itu tadi apa lebih dari itu dari sekolah, sehingga sekolahnya yang bilang sudah kita kasih kwitansi aja ya Bu ya, bilangnya gitu. Berarti nggak boleh ya Pak ya? Nggak boleh kalau sekolah. Oke, Pak. Makan di luar itu Pak. Ya oke. Ya nggak mungkin lah Pak, mereka lebih banyak ngasihnya ke ini masa. Iya, saya paham itu. Ini kan cuma bantuan Bu, bantuan konsumsi. Iya betul. Bukan menanggung konsumsi ya Bu ya, bukan menanggung konsumsi, bukan. Cuma bantuan konsumsi gitu aja. Oke. Baik Pak, terima kasih. Pak Mahfud boleh menyambung Pak Mahfud. Ini kalau tahun kemarin itu, tahun kemarin 200.000 itu kan pesertanya 2 guru KP, kepala sekolah dengan pengawas. Nah, sementara tahun kedua ini kan sekolah targetnya tambah Pak, kelas 1, 2, kelas 4, 5 tambah kepala sekolah pengawas. Apa tidak ada tambahan juga Pak? Matur nuwun. Sementara belum Bapak. Bantuan sementara Pak. Belum. Ya, bantuan itu berarti nggak menghitung. Lah, terima kasih Bu Fatul membantu kami. Jadi bantuan itu nggak menghitung Pak. Menanggung. Nggih, monggo Bapak, mohon maaf ya. Mungkin ini satu pertanyaan terakhir Pak Mahfud. Kalau dari Kota Batu ke Malang, apakah itu dihitung luar kota juga? Antar kabupaten. Berarti luar kota. Berarti dapat menginap ya Pak? Pak Muji. Pak Muji. Waduh, selepas Pak Muji. Pak Mahfud. Bapak Ibu, Batu ke Malang itu dapat penginapan seperti Lokakarya dari Malang kemarin itu ke Batu. Fasilitator mendapat penginapan. Namun bila Bapak Ibu tidak menginap juga tidak apa-apa. Karena meninggalkan keluarga, menginap sehingga saya langsung besok pagi aja, monggo enggak apa-apa. Tuh. Jadi Bapak Ibu boleh menginap karena itu antar kabupaten, sudah boleh. Tetapi seperti Pak Hanif tadi, dari Ngantang langsung ke Malang Selatan, jauhnya begitu, itu juga nggak boleh karena satu lembaga, ya itulah, ya kan rezeki anak soleh gitulah, jalan wis, gitu ya. Soalnya ada yang bertanya gitu.
Nggak apa-apa. Kita harus jawab. Boleh. Pak Mahfud, nambah satu lagi. Loh, katanya selesai Iya, terakhir. mungkin ini Nggih. last question Pak Mahfud. Yes, monggo. Itu harus bentuknya kwitansi ya Pak, yang konsumsi itu? Iya. Bukan Nota nota nggak ya? boleh, Pak. Nota nggak boleh, Pak. Yang penting gitu, nota ada stempel beres. Loh, lek warung ada stempelnya nggak ya? Lah. Dari Gimana, di toko Pak, kue itu kalau- loh. Ada pulpa ada. Enggak Stempel mesti, gawe Pak. dhewe, Bu. Nah, Dari itu di toko ya. kue. Sudah menjawab pertanyaan tadi yang terakhir. Jadi boleh Itu uang- kwitansi uang- atau nota, yang penting ada stempel basah. Gitu ya Pak Bu, Mahfud? Bu, mau Iya. nanya Bu, untuk konsumsi itu uang itu diberikan ke sekolah untuk kegiatan kegiatan di lokasi ya Bu ya? Betul. Ya, Gini Pak. loh Bapak, Iya, Pak. gini loh Bapak, uang itu dititipkan ke Bapak ya, 200.000 untuk membantu konsumsi kegiatan tersebut. Perkara Bapak itu di sekolah atau Bapak bawa sendiri, ya seperti saya dapat kwitansinya kan, gitu beres. Nah, Bawa biasanya Bapak Ibu itu diberikan ke sekolah, Pak, tolong belanjakan. Betul, Ini saya betul. bantu 200.000. Itu Pak, jadi teknis tergantung kita. Tapi kami taunya adalah Bapak Ibu sekalian. Ngoten Bapak Ibu nggih? Bapak sendiri kurang, Pak. Sudah pernah. Sudah pernah bawa sendiri. Oh, enggak, Pak. Sudah memprediksi aja, Pak. Oh ya, itulah yang namanya bantuan konsumsi. Gitu nggih Bapak Ibu ya. Yang penting Ya, diatur monggo. Pak Mahfud ya. Jadi intinya nanti bisa nota Iya. atau kwitansi, ada tanda tangan dan stempel basah. Begitu ya Pak Stempel Mahfud? basah ya, stempel basah dari toko penjual, bukan toko sekolah. Maksudnya bukan dari sekolah. Iya. Koperasi boleh, koperasi. Yang penting ada penjualnya, kan koperasi jualan. Baik. Gitu ya. Ini juga Pak Muji masih ada ditemukan ada yang hilang sekolahnya. Ini nanti akan kami cekkan Bapak Ibu setelah ini ya untuk perbaikan kembali. Dan ini untuk Izin merubah ulang. tanggal tadi sudah disepakati bahwa terakhir sampai jam 16.00. Jika masih belum Oke. bisa atau tidak dirubah, maka surat dari kami tetap sesuai dengan ajuan awal Bapak Ibu, tetapi nanti surat tugasnya menyesuaikan dengan Bapak Ibu melapor ke dinas atau cabang dinas terkait. Demikian Bapak Ibu Izin untuk menyela Ibu sebentar terkait spreadsheet tadi yang angkatan 3. Jadi saya kebetulan mengganti satu fasil yang mengundurkan diri dari Lumajang, tapi di spreadsheet di situ masih belum mengganti nama saya. Jadi itu satu fasil diganti 2 gitu kan. Namanya masih belum diganti. Mungkin sekalian sekalian mengecek begitu Bu. Tapi Bu Zahro ini dua-duanya masih di angkatan 3 ya, yang digantikan tuh angkatan 3 juga. Oke, sama-sama di angkatan 3 Bu. Begitu. Ya, nanti kami cekkan Makasih. kembali ya Ibu Bapak, Oke. karena memang ini banyak yang membuka, jadi mungkin ada miss-miss di ketika mengisi. Baik Bapak dan Ibu, ini kita sudah. Bu Leni, mohon maaf, itu sekolah saya hilang juga satu. Ya, nanti ya Bapak Ibu kita akan perbaiki itu setelah kita menyelesaikan pertemuan Zoom meeting ini. Bapak dan Ibu, demikian rapat koordinasi persiapan kunjungan lapangan PSP Angkatan 1, Angkatan 2, dan Angkatan 3 di BPGP Provinsi Jawa Timur. Mudah-mudahan tadi diskusi dan juga materi-materi yang diberikan bisa memberikan pencerahan untuk Bapak Ibu dalam melaksanakan tugas kunjungan lapangan di Oktober dan November nanti. Dan nanti insya Allah materinya akan kami share di WAG FSP masing-masing. Saya selaku pembawa acara mohon maaf jika selama membawakan acara ada yang kurang berkenan. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga semuanya bisa menjalankan tugas dengan baik dan tidak ada hambatan dan halangan yang berarti. Kami akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi